Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang sudah memberikan kita kesempatan untuk tinggal di bumi ini, sebagai manusia, sebagai khalifah di bumi. Kita yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga bumi ini, bukan hewan, bukan tumbuhan, bahkan hewan dan tumbuhan itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka Masya Allah ya teman-teman, begitu besarnya peranan kita di muka bumi ini sebetulnya ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya manusia terbaik yang telah dipilih oleh Allah untuk dijadikan sebagai contoh bagi kita, contoh yang sebaik-baiknya dalam segala hal, dalam amal soleh kita, dalam bermuamalah atau berinteraksi dengan sekitar kita, baik kepada manusia, baik kepada hewan, kepada tumbuhan, ya bahkan Rasulullah mengajarkan itu semua kepada kita. Maka salah satunya ialah kita diajarkan untuk tidak mubazir, tidak menggunakan sesuatu dengan berlebihan. Bahkan kita juga sudah diperingatkan oleh Allah, kalau nggak salah di surat Ar-Rum ya, ayat 41 atau 42, kalau nggak salah ya, bisa dicari nanti teman-teman, bahwa Allah sendiri sudah mengingatkan kepada kita telah terjadi kerusakan di muka bumi, ya, itu dikarenakan oleh tangan-tangan manusia. Dan manusia akan mendapatkan dampaknya, lebih kurang ya isinya ya, bukan terjemahannya tapi isinya. Dan manusia eh, mendapatkan dampaknya itu sebagai peringatan bagi kita. Peringatan bagi kita untuk apa? Untuk kembali meluruskan jalan kita. Jalan yang mana? Jalan yang kita pilih demi menjaga bumi kita. Jadi Allah sudah ciptakan alam yang luar biasa bagi kita, teman-teman. Kita ditugaskan untuk menjaganya. Kita sudah diperingatkan, bahkan subhanallah ya, kita sudah baru aja berlalu ya. Bahkan masih sekarang dampaknya masih untuk saudara-saudara yang tinggal di Aceh ya, sudah terdampak begitu luar biasanya akibat ketamakan manusia. Kerusakan bumi ini akibat tangan-tangan manusia. Jadi, ini sebagai salah satu, teman-teman, salah satu usaha kita membuat sabun handmade ini adalah salah satu usaha kita untuk menjaga bumi kita ini. Gitu ya. Dari apa? Dari polusi, polusi air, polusi tanah, ya. Ini besar dampaknya. Yang apa yang teman-teman lakukan ini, insya Allah dengan eh, konsisten, dengan istiqomah, ini akan berdampak, insya Allah, ya. Amin, Allahumma amin. Baik, tanpa berlama-lama teman-teman, Alhamdulillah saya senang sekali bisa mendampingi teman-teman semua untuk belajar membuat sabun, ya. Saya mendampingi Umi Mimin sebagai narasumber kita, Masya Allah, sebagai guru kita yang luar biasa ketulusannya, Masya Allah, saya banyak belajar dari beliau dan saya berharap teman-teman semuanya juga banyak belajar dari beliau. Ya, baik. Hari ini kita luruskan niat kita luruskan kegiatan kita untuk belajar membuat sabun. Ya, dikosongkan dulu ya gelas ilmu pengetahuan tentang persabunannya, kosongkan dulu. Jangan melangkahi apa yang akan disampaikan oleh Umi Mimin. Tolong diperhatikan betul-betul ya teman-teman ya. Baik, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya langsung saja saya serahkan sesi untuk pemaparan dan juga panduan membuat sabun kepada Umi Mimin. Silakan Umi. Sebentar. Nah, silakan dibuka Umi mikrofonnya. Baik, mikrofonnya sudah terbuka Umi, tapi suaranya belum kedengeran. Mungkin kayak kemarin Umi, ada yang ini nih, ada yang kabelnya belum ini, masih renggang nggak? Ah, udah terbuka kok mikrofonnya, tapi Umi suaranya belum masuk. Sebentar ya teman-teman.
Nah, teman-teman, nanti kalau sudah kita masuk ke sesi tanya jawab atau sambil praktek ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom chat atau teman-teman bisa raise hand ya. Kalau raise hand itu, coba dilihat lagi icon lambang-lambang yang ada di bawah sini. Jadi urutannya dari kiri ada audio, video, partisipan atau peserta, kemudian obrolan atau chat, dan reaction. Nah, di reaction ini nanti kalau diklik, nah ada banyak emoticon yang bisa diklik juga. Boleh ya kalau lagi saya jelaskan begini atau Umi lagi menjelaskan, mau kasih emoticon boleh ya. Tapi kalau mau bertanya, nah Masya Allah, kasih jempolnya. Makasih Kak Analia. Nah, ya kalau Umi sedang menjelaskan boleh kasih reaction ya sebagai tanda sedang menyimak. Atau kalau teman-teman ingin bertanya, silakan raise hand, klik raise hand-nya gitu ya. Nanti saya akan lihat di kolom chat, nanti dia muncul. Saya akan pilih siapa yang akan mengajukan pertanyaan ke Umi Mimi. Masya Allah. Gimana Umi? Ini teman-teman kemarin juga Umi Mimin terkendala juga kemarin suaranya. Oh, makasih Kak Yuri. Boleh Ya. ya teman-teman, saya berharap semuanya bisa on cam. Karena nanti saya Assalamualaikum. akan, Waalaikumsalam, Umi bisa Udah Mas dengar Kami? ya? Alhamdulillah. Iya nih, tapi sekarang Alhamdulillah. Umi kok nggak ada videonya, Mi? Dimatiin. Oh, dimatiin. Nah, Ah, kira tadi di Alhamdulillah. setting sama Aisyah. Oh, Masya Allah. Ya, silakan nih, tafadhol dilanjutkan nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya bisa bertemu kembali dalam sesi praktek pembuatan sabun bar Eco Enzim ya teman-teman. Kita langsung saja ya. Jadi tadi saya sudah kirim ya videonya ya teman-teman. Ada dua versi tadi ya. Yang satu membuat sabun bar dengan menggunakan pengaduk hand blender, dan yang satunya lagi dengan menggunakan pengaduk whisker. Jadi tadi dapat dilihat ya teman-teman dari video itu bahwa untuk pembuatan sabun bar dengan menggunakan hand blender itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan eh, whisker ya. Dan hasilnya pun teksturnya itu jauh lebih kental dengan menggunakan hand blender dibandingkan dengan menggunakan whisker. Ya, teman-teman. Jadi kalau untuk pemula ya memang cocoknya menggunakan whisker saja, nggak apa-apa. Insya Allah meskipun tenaganya tidak begitu kuat dibandingkan dengan hand blender, tapi tetap bisa jadi dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama karena di sini ada peran dari Eco Enzim. Ya, bahkan kalau kita masih pemula yang belum belum biasa membuat sabun baru pertama kali, kemudian kita menggunakan hand blender, bisa kagetan hasilnya eh, dengan adanya ekoenzim sebagai zat aktifnya ini ya teman-teman. Jadi eh, alhamdulillah kita bersyukur sekali kita dapat dipertemukan ya di sini eh, melalui ekoenzim ini alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita langsung saja ya teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman sudah mempelajari teori-teori tentang pembuatan sabun ini gitu ya teman-teman, dan juga bagaimana prosedur kerjanya dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, sebelumnya saya ingatkan dulu kembali bahwa untuk pembuatan sabun ini, baik sabun padat maupun sabun cair adalah reaksi kimia. Nama reaksinya adalah reaksi saponifikasi ya, atau reaksi penyabunan. Nah, di mana reaktannya itu atau reaksinya itu adalah trigliserida yang berasal dari oil, kemudian eh, fat dan butter ya. Ya, jadi asam-asam lemak dari bahan tadi nanti akan direaksikan dengan alkali. Kalau untuk sabun batang atau sabun padat kita menggunakan alkali, jenisnya itu NaOH atau natrium hidroksida atau kita kenal sebagai soda akwi. Kalau untuk membuat sabun cair kita menggunakan alkalinya yaitu kalium hidroksida atau KOH atau potasium hidroksida atau sama saja KOH ya teman-teman. Nah, itu akan menghasilkan sabun yang lunak atau sabun cair. Ada juga yang menggunakan metode dua lay menggunakan dua jenis alkali yaitu NaOH sedikit sebagian dan sebagian besarnya adalah KOH. Nah, karena ini adalah reaksi kimia, teman-teman, maka benar-benar harus dihitung ya berapa jumlah masing-masing reaktan gitu. Nah, jadi setiap
setiap oil, fat, dan butter itu dia sudah mempunyai eh, angka saponifikasi tertentu. Nah, sehingga nanti, dan hitungannya itu adalah per gram. Jadi, per gram, misalnya 1 gram palm oil itu membutuhkan sekian gram NaOH misalnya. Jadi, kita tidak boleh mengganti, misalnya sudah ada satu resep, karena tadi ada pertanyaan yang di grup gitu ya, boleh nggak palm oilnya diganti dengan tallow gitu ya, beef tallow. Nah, makanya tadi kan saya jawab nggak boleh gitu, karena di situ tadi ini reaksi kimia yang harus dihitung ya secara tepat berapa kebutuhan alkali untuk setiap jenis oil dan jumlahnya. Jadi bukan hanya jenisnya yang tidak boleh diubah, bukan hanya jenis oil yang tidak boleh diubah, namun jumlahnya pun tidak boleh diubah. Kalau diubah, harus dihitung kembali berapa kebutuhan alkalinya. Sebab apa, teman-teman? Alkali ini ya, dalam hal ini misalnya NaOH ini, itu kalau dia ada, terdapat di dalam sabun, di produk sabun kita, maka nanti akan mengiritasi kulit kita, teman-teman. Karena dia bahan kimia, meskipun bahan kimia sintetis ya, bahan kimia sintetisnya sangat korosif, sangat mengiritasi gitu ya. Bahkan eh, lukanya itu bisa masuk, merusak jaringan kulit kita gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar harus hati-hati memperlakukannya. Nah, namun tidak perlu dikhawatirkan selagi kita bekerja dengan ilmu gitu ya teman-teman. Nah, kita sudah hitung berapa kebutuhan alkalinya berdasarkan jenis oil dan jumlah oil yang kita gunakan, yaitu insya Allah tidak akan ada sisa alkali ataupun sisa NaOH di produk sabun kita nanti. Jadi benar-benar sisanya adalah nol. Ya teman-teman, itu kalau kita hitung kebutuhan kalinya dengan benar. Makanya teman-teman tidak boleh merubah resep ya. Tidak boleh merubah jenis oil maupun jumlahnya yang sudah ada dalam resep. Nanti teman-teman ya insya Allah nanti setelah kita belajar sesi kalkulator, nanti teman-teman akan bisa menghitung sendiri ya teman-teman. Nah untuk sekarang ini kita fokus dulu untuk praktek. Itu ya sudah hmm, saya jawab ya tadi pertanyaannya di grup juga sudah saya jawab itu ya. Kenapa tidak boleh eh, kita mengganti salah satu oil ataupun jumlahnya. Nah, kemudian yang paling perlu adalah dalam menangani alkali yaitu NaOH ini, teman-teman ya. Nah, jadi untuk mereaksikannya dengan oil, fat, dan butter tadi, dia tidak dalam bentuk NaOH padatan ya atau serpihan, tapi dia dalam bentuk larutan NaOH. Jadi dia nanti pertama tuh hidrolisis dulu ya. Jadi nanti dia larutan alkali itu menghidrolisis ya, menghidrolisis si oil, fat, dan butter tadi ya asam-asam lemaknya tadi. Kemudian nanti dia teremulsi ya, disaponifikasikan. Itulah saponifikasi ya teman-teman. Nah jadi untuk itu ya, untuk penanganannya, untuk eh, pertama yang perlu kita pahami adalah kita membuat sabun padat ini adalah cold process atau proses dingin. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita mereaksikan antara asam lemak tadi yang terdapat pada oil, fat, dan butter tadi dengan alkali, dalam hal ini adalah NaOH, itu kita lakukan dalam kondisi dingin. Dingin itu maksudnya adalah suhu ruang, gitu ya teman-teman. Makanya kita harus membuat larutan alkali sebelumnya. Nah, harus kita buat dalam kondisi dingin ketika mau kita pakai nanti. Bagaimana caranya? Ya, caranya berarti kita harus pada saat kita mau membuat sabun, yang pertama kita buat adalah larutan alkalinya dulu, ya. Karena apa? Reaksi pelarutan alkali ke dalam, saya sebut alkali tadi NaOH ya, teman-teman. Nah, reaksi pelarutan alkali ke dalam air pelarut, ya dalam hal ini kita buat adalah air desilasi ataupun misalkan kita pakai sari jus yang kita bekukan, ya itu adalah reaksinya eksoterm. Artinya apa? Artinya ketika alkali tadi terlarut dalam pelarutnya, dia akan melepaskan sejumlah panas, namanya panas pelarutan sesuai dengan banyaknya alkali yang terlarut. Nah, makanya kalau teman-teman yang sudah membuat larutan alkali, maka nanti setelah terbentuk larutan alkali, larutannya itu adalah panas ya. Kalau tahu ukur suhunya panas. Makanya kita di sini sebenarnya membutuhkan
termometer tadi untuk itulah sebenarnya teman-teman. Nah, jadi karena panas tadi berarti kan karena suhunya jadi naik kan, suhu indikatornya kan suhu dari larutan alkali tadi naik. Nah, sedangkan untuk kita reaksikan dengan oil kita tadi itu harus dalam kondisi suhu ruang. Nah, makanya caranya adalah kita buat ya sebelum kita membuat sabun ini ataupun pada saat kita membuat sabun kita melarutkan alkali itu bisa kita rendam ya, kita rendam di dalam air air dingin, air suhu ruang juga boleh ya teman-teman. Nah, kita celupkan saja ke situ wadahnya. Nanti kan panasnya berpindah ke air. Nanti airnya menjadi hangat. Nah, biar lebih cepat lagi, kita ganti lagi dengan air yang baru. Nah, intinya ketika larutan alkali kita tambahkan ke dalam campuran oil kita tadi untuk kita reaksikan, harus pada kondisi suhu ruang. Paling tinggi sekitar 35 sampai 36 suhu dari larutan alkalinya. Nah, itu sudah bisa. Jadi jangan lebih tinggi lagi teman-teman. Nanti kalau lebih tinggi lagi nanti cepat sekali eh, cepat sekali nanti adonan kita itu trace, tapi trace-nya itu tidak tidak seragam ya teman-teman. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekarang kita langsung saja ke prakteknya teman-teman. Saya berharap teman-teman tadi sudah menonton video yang saya kirimkan tadi yang membuat sabun padat dengan menggunakan pengaduk whisker dan menggunakan pengaduk hand blender. Silakan Dek Desi kita langsung ke praktek. Baik, Masya Allah. Itu tadi pengantar dari Umi ya teman-teman. Sekarang saya minta di sini sudah ada Bu Yanita. Teman-teman sudah bisa lihat Bu Yanita? Bisa di layarnya sudah saya pin. Ya, Eh, ini kalau kalau bisa, alkali, hmm, ini iya, alkali yang sudah dicairkan. Saya iya. kebetulan menggunakan jus buah jeruk purut tuh bergamot itu Ya, dengan ditambahkan NaOH-nya dan jadinya warnanya seperti ini. Nah, itu warnanya teman-teman ya. Nah, yang Biasanya lain, lemon, hmm? lemon seperti ini ya, lemon, jeruk itu biasanya warnanya seperti ini. Oh, baik, coba Masya Bu Allah. ditunjukin Bu. Ya, ditunjukin ke samping juga boleh Bu Yanita. Ha-ha. Teman-teman yang lain bisa lihat Bu Ya, Yanita kan ya? ini, Bisa lihat. Nah, itu lebih ini clear ya. Bu, yang bawah Bu. Nah, sip, Masya Allah. Hmm. Ini Teman-teman saya yang ngeliat lain Dek bisa lihat. Desi. Ya, Ah gimana ya, Umi? iya. Enggak, saya ngeliatnya malah Dek Desi. Oh gitu. Iya, Oh, coba ya. barusan terlihat Bu Yenita. Oh gitu. Teman-teman yang lain Kenapa? juga gitu ya? Teman-teman yang lain bisa lihat Bu Yanita ada di layar utama. Sudah saya pin. Kalau bisa lihat, coba kasih emotikonnya, kasih jempolnya. Belum terlihat berarti ya? Tadi sebentar aja terlihat. Oh gitu. Iya, Oh, yang sebentar lain aja tadi bisa lihat. terlihat. Oh gitu. Coba sebentar saya spotlight coba ya. Oh, ini Nah, Nah, ini udah nah kelihatan. kalau Iya, gini. betul. Benar Oh, di seperti itu Bu spotlight. Yenita. Emang Iya, memang baik. seperti itu. Iya, Baik. ya ini Ini. seperti ini ya. iya. Nah, Yang Nah, udah berarti kebetulan kelihatan saya semuanya. pakai dua kamera ya. ya, baik ya teman-teman. Sekarang oh iya, bisa langsung ya Desi kita mulai ya. Iya, silakan Umi, langsung dimulai. Kemudian Afwan Mi, teman-teman yang lain yang menjadi model praktek untuk Kak Chandra dan juga Kak Anindita serta Kak Teti, silakan dibuka on cam aja ya. Jadi kameranya aja dibuka. Nanti saya sesekali akan pindah ke layar teman-teman nanti. Ya, silakan Umi Iya. dilanjutkan. Mungkin terlihat Desi ada beberapa layar. Kalau tiga masih masih terlihat ya. Harusnya Bisa gitu nggak ya ya Mi ya. coba? Coba ya kita Apa coba mungkin ya karena Umi. saya dari laptop ya, jadi kelihatan gede ya. Coba-coba. Iya, Supaya langsung supaya bisa betul. langsung kita kita pantau gitu. Desi juga iya Mi dari laptop Mi, maka nggak bisa kontrol ya. Coba Bu Yanita Mm-mm. gimana? Bu Yanita coba Jadi terlihat Bu oh bisa di Yanita hide kan? Makanya spotlight. Nah, bisa Nah, ya. iya. Nah, Ya, ini kemudian Kak punya Chandra, punya Kak saya Chandra udah ambil yang terlihat. depan tampak depan saja, Des. iya udah kok. Udah Udah, yang di depan Bu doang kok, Yanita Bu. udah, Kak Chandra Heeh. udah. Satu lagi siapa? Ada dua lagi sih Mi, nanti gantian aja yang dua Ah, ya Mi. oke, baik ya. Bu Teti Nah, sama. kita cek dulu kesiapannya ya. Bu Yanita sudah selesai ini melarutkan alkalinya, Bu. Sudah, Umi. Sudah ya, Alhamdulillah. Berarti Ini udah kan alkalinya suhunya lain. suhunya suhunya sudah suhu ruang Sudah, sudah. sudah ya. Kemudian Kak Chandra, larutan alkalinya
sudah siap? Sudah, suhunya 28,9. Oke, sudah oke. Kemudian Kak Anindita sudah siap larutan alkalinya? Sudah, Umi. Suhunya Sudah 26. suhunya 26, alhamdulillah. Terus Kak Teti sudah siap larutan alkalinya? Sudah suhunya Sudah 29 ya. Oke, 29. baik. Nah, kemudian apakah semua oilnya sudah siap, sudah dicampur sesuai dengan resep kita? Kalau sudah Sudah. bisa angkat Sudah jempol. ya, Sudah. berarti oke, baik. Totalnya sudah Ini 400 gram sudah dimasukkan. campuran ya. Oh iya, baik. Ya, kemudian ini Kak Chandra, Kak Teti, dan Kak Anindita sudah ini ya, sudah ready ya semua oilnya ya. Ini saya lihat sudah ya. Oke, baik. Kemudian pakai aditif ya. Nah, kalau pakai aditif, silahkan dipersiapkan aditifnya dari sekarang. Ya, aditifnya itu Oke, bisa sedikit. ditambahkan dengan oil, campuran oil, bisa juga ditambahkan dengan cairan ekoenzim untuk membentuk pasta. Ya, kan teman-teman semuanya juga Jangan ya yang praktek sebentar. semuanya ya teman-teman ya. Silahkan dipersiapkan dulu aditifnya. Boleh ditambahkan Ini dengan aditifnya campur. saya. Ya, silahkan. Boleh 2 sendok Ini makan peres aja, dicampurkan nggak usah dengan ekoenzim nggak ya. usah munjung ya. Iya. Ah, boleh dicampurkan dengan sedikit campuran oil untuk membentuk pasta. Boleh juga teman-teman gunakan cairan ekoenzim Tinggal nunggu itu ya, cairan ekoenzim untuk membuat pasta ya. Hmm. Nah, silahkan kalau sudah selesai, Nah, udah. kalau sudah selesai membuat pasta aditifnya ya. Nah, ini kalau Bu Yenita pakai apa nanti ngaduknya ini? Ini bubuk Bikin sabunnya pakai pegagan. apa, Bu? Bikin sabunnya pakai whisker atau pakai hand blender? Saya siap dua-duanya. Mau pakai whisker boleh, Ya, pakai hand yang Ibu blender juga yang boleh. Ibu mau lakukan, yang mau Ibu lakukan sekarang pakai apa? Pakai hand blender. Oke, kalau Kak Chandra pakai apa? Pakai hand blender, Pakai whisker. pakai whisker. Kalau Kak Teti pakai hand blender. Kalau Kak Anindita pakai apa? Jangan semua. Harus. Ini udah off cam ini Kak Anindita, jadi saya nggak bisa ngecek. Baik ya. Nah, teman-teman silahkan ya dipersiapkan aditifnya tadi dijadikan pasta. Boleh dengan menambahkan campuran oil sedikit, diambil dari campuran oil, boleh juga dengan menambahkan cairan ekoenzim. Nah, setelah terbentuk pasta, sekarang teman-teman silahkan ditambahkan ke campuran oil yang banyak tadi, ke campuran oil yang banyak itu. Silahkan aditifnya tadi ditambahkan ke campuran oil. Ya, nah ditambahkan, kemudian sisa yang ada, sisa aditif yang ada di wadahnya tadi dibilas dengan cairan ekoenzim. Ya, dibilas dengan cairan ekoenzim, lalu masukkan ke dalam campuran oil. Ya, jadi saya ulang kembali, silahkan aditif pastanya tadi ditambahkan ke campuran oil. Afwan, Mi, Kemudian Umi, ya, ini Zoom kita ini sudah dikunci atau gimana ya, Mi ya, settingannya ya? Soalnya teman-teman banyak yang nggak bisa masuk loh, Mi. itu ya nggak ada di kunci-kunci. Saya Enggak malah ya, nggak kayak ngerti. biasa aja ya. Soalnya di sini juga Saya, dari tadi nggak kunci sih. Ini teman-teman pada banyak yang padahal udah nungguin, jadi ya Allah ya, sedih. dia masuk Iya, ininya ya, ininya teknik jaya kan itunya. Saya iya juga tadi masuk betul. pakai pakai ini dimintanya itu juga eh, Mm-mm. teknik jaya. Iya, kasihan yang udah pada nyiapin banget gitu loh, Mi, nungguin banget, malah nggak bisa masuk, subhanallah. Gimana Oh iya, caranya ya? gimana ya, Mi? Bisa bisa ditanya mungkin Mi sama Kak Hafiz atau siapa yang ada di ini Mi yang Nggak paham Mi? ada. Ntar, Nggak Aisyah ada ya lagi Mi sama ya? ponakannya lagi. Ntar ya, coba. Oh, nah, nah Mi. Kayak biasa aja. Mm-mm.
Nggak apa-apa teman-teman, kan belum masuk ya. Oilnya belum ketemu sama alkali, jadi masih ada waktu kita. Jadi aditif itu, apalagi aditif bubuk, teman-teman, harus sebaiknya kita ini ya, kita jadiin pasta dulu gitu. Jadi jangan bubuk langsung plung gitu, kecuali kalau memang kita mau bikin infus oil. Kalau infus oil berarti nggak langsung kita pakai, kita diemin dulu gitu, entah beberapa malam gitu boleh itu. Jadi dia sudah terdispersi, sudah tercampur dulu. Jadi menghindari nanti bubuknya itu menggumpal gitu. Jadi ada sebagian yang menggumpal, dia nggak kena. Nah itu teman-teman. Kita sambil tunggu Umi ya, sebentar. Jangan kepengen. Oh iya, meleleh. Dek Desi, apa yang muncul tulisannya ketika teman-teman mau masuk Zoom lalu nggak bisa itu? Oh, mereka cuma bilang sulit masuk gitu loh, Mi. Oh, Sudah disuruh ini ndak apa isi passwordnya Teknik Jaya. Mungkin mereka ndak ngisi passwordnya Teknik Jaya. Sudah sih, iya. sudah diminta. Ini Kak Analiana Sari juga sudah ini ulang, mengarahkan ulang. Hmm, Ibu Heni Afrida itu belum bisa masuk iya, juga. Oh, nggak bisa ya. baik. Padahal, Ya padahal udah Mi, seperti nggak apa-apa biasa. Mi. Iya, nggak apa-apa Mi, nggak apa-apa Mi. Kita lanjutkan saja. Nanti Desi arahkan teman-teman untuk menyimak video aja deh, ya Iya, Mi. iya, iya, oke, baik, baik. Mungkin Nah, nyimak video jadi dari YouTube. Ya. ya, oke. Jadi teman-teman semua yang praktek, silahkan ya dicampurkan aditif pastanya ke dalam campuran oil. Kemudian sisa di wadah bahan aditif tadi ditambahkan ekoenzim. Tambahkan ekoenzim, dibilas pakai Ini ekoenzim. Lalu kemudian semuanya dimasukkan ke dalam campuran oil. ini ya saya masukkan ya pastanya Ya, ini. ya, pasalnya dimasukkan Bu ke dalam campuran oil. Nah, sisa di wadahnya itu nanti dibilas pakai ekoenzim. Sekalian ekoenzimnya dituang semua ke situ, nanti sekalian dituang ke dalam campuran oil. Jadi teman-teman yang tidak menggunakan aditif, berarti ekoenzimnya langsung ditambahkan ke campuran oil ya teman-teman. Kalau yang tidak menambahkan aditif, tidak menambahkan aditif bubuk ya. Jadi silahkan ekoenzimnya dituang ke oil. Gimana ya, Nak? Bisa. Ini Tutup. dibilas pakai ekoenzim. Jadi Ya, dibilas mengental pakai ya Bu ekoenzim. ya minyaknya. Orang-orang gimana? Kenapa Ibu? Minyaknya jadi mengental setelah masuk ini apa Iya, referensi. betul. Jadi agak dia Enggak dong. biasanya ekoenzimnya masih mengambang sih. Jadi diaduk-aduk aja. Mohon maaf, aditifnya tadi berapa? 1 sendok peres saja bisa ya? Pakai apanya, Bu? Bisa bisa Aditif 2 sendok, Bu. Bisa 2 sendok aditifnya. peres, Bu. 2 sendok makan Peres. peres. Oh iya. Bu Ya. Mimi, Nah, kalau mau dikasih freshness oilnya terakhir ya? iya kalau fragrance oilnya nanti ya, Bu. Kalau sudah light press ya, Bu. Jangan sekarang. Oke, siap. Ya. Kalau yang di awal ini adalah kita menggunakan aditif yang bubuk. Ya. Nah, nanti kalau nanti nanti ke depan teman-teman juga bisa ya aditif bubuk bisa juga ditambahkan ke adonan yang light press. Tapi untuk ini sekarang kita masukkan saja dulu ke oilnya ya teman-teman. Nah, jadi kenapa kita buat dalam bentuk pasta dulu supaya lebih mudah mencampurnya ke dalam campuran oil supaya lebih mudah dia bercampur merata atau homogen. Ya, silahkan dibilas ya. Bekas aditifnya itu dibilas dengan ekoenzim. Baru kemudian semuanya dituangkan ke dalam campuran oil. Dah. Nah,
Silakan ya teman-teman, ekoenzimnya dituangkan ke dalam campuran oil juga ya. Nah, kalau sudah Bukan Kalau itu sudah, apa? silakan diaduk. Silakan diaduk. Yang menggunakan hand blender, silakan diaduk. Yang menggunakan whisker, silakan diaduk sampai benar-benar tercampur sempurna. Kalau yang menggunakan hand blender, nanti warna adonannya itu akan berubah ya teman-teman, karena dia memang ya dengan tenaga yang kuat. Jadi memang akan berbeda tampilannya. Jadi tampilannya itu seperti susu gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang pakai whisker dia hanya berubah warnanya saja gitu ya. Ya, silahkan Kak Anindita, silahkan ya aditifnya tadi yang sudah dibuat pasta, lalu ditambahkan ke oil, lalu diaduk sampai rata. Bu Yanita belum selesai ya? Pindahkan Ya aja. ini lagi Iya, mobilisnya iya, rada susah nih. iya. Kalau Kak Teti itu sudah tercampur ya Kak Teti ya. Itu masih ini ya, ya kan berubah dia warnanya ya karena pakai hand blender ya Kak ya. Itu masih masih aditif ya, aditif, ekoenzim dan oil ya Kak ya. Oke, Kak Chandra juga sudah menambahkan aditif. Ekoenzimnya udah ya Kak Chandra ya? Aditif tidak masuk nanti terakhiran waktu light race. Iya boleh nggak apa-apa. Oke, jadi ekoenzimnya langsung Umi, dimasukkan saja ya. Ya, Afwan tapi Umi, tetap dibuat ya. Desi izin ini ya Mi ya, kunci kunci Zoom ya Mi, supaya nggak ada yang Ya, bisa masuk lagi, biar nggak susul menyusul oke, kita. Nah, oke, baik. ya. Nah, bagi yang menambahkan aditifnya, ingin menambahkan aditifnya pada saat light rest, tapi tetap dibuat dalam bentuk pasta ya. Diambil Ya, dari ekoenzim untuk cairannya boleh atau diambil dari campuran oil juga boleh ya untuk membuat menjadi pasta agar nanti ketika dicampur dengan adonan yang sudah light rest itu mudah untuk bercampur. Karena kan bubuk ini kan ringan ya teman-teman. Jadi kalaupun kita aduk dia tidak langsung menyatu gitu. Makanya kita jadikan pasta dulu. Nah, sudah selesai ya semuanya Ya ini Umi udah mencampur. dicampur ke minyak campuran Oke. oilnya. Nah, berarti aditif, ekoenzim sudah dicampur semuanya ke dalam campuran oil ya teman-teman. Nah, sudah Ya. lalu aduk sampai homogen ya, sampai merata. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan melakukan proses saponifikasi. Ya ya teman-teman yang praktek, ya ekoenzimnya silahkan semuanya ditambahkan dulu ke campuran oil ya, aditifnya juga. Nah, jangan ngerjakan yang lain dulu ya teman-teman ya. Sesuai saja dengan yang saya pandu supaya nanti hasilnya bisa bareng-bareng ya. Sudah? Jadi sekarang aditif, ekoenzim semuanya sudah masuk ke dalam campuran oil. Kecuali kalau yang aditif berupa cairan itu jangan ditambahkan eh, maaf, kecuali kalau pakai pewangi ataupun fragrance ataupun essential oil ya, itu jangan ditambahkan sekarang. Nambahkannya nanti kalau adonannya sudah light press. Nah, silahkan diaduk. Nah, kalau sudah diaduk rata, sekarang kita akan melakukan proses saponifikasi. Silakan teman-teman diyakinkan kembali kalau larutan alkalinya itu sudah berada pada suhu ruang. Paling tinggi sekitar 35 sampai 36 derajat Celcius. Oke, ya silahkan diukur. Ya, silahkan Kak Teti diukur kembali. Ya, oke. Nah, kalau yang punya termometer, boleh sekalian diukur suhu dari campuran oil, ekoenzim, dan aditifnya. Ya, oke. Oke, ya. Semuanya berada di suhu ruangnya tidak lebih dari 36 derajat Celcius. Baik. Nah, sekarang kita bareng-bareng ya. Sekarang silahkan eh, larutan alkalinya ditambahkan ke dalam campuran oil dengan menggunakan saringan. Ya, diaduk dulu, lalu disaring. Sebenarnya tujuan pakai saringan ini adalah Ayo, Topan.
untuk Dengerin, Bu. meyakinkan tidak ada lagi serpihan alkali yang tersisa. Ya, dia memang kalau sudah dingin seperti itu ya, dia nggak bening tapi seperti ada kabut-kabutnya ya. Benar, saya juga tadi seperti itu kok larutan alkali saya. Gitu. Saringannya mana? Ya, Masuk silakan. Kalau sudah resiko ditambah, ya tambahkan pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru ya teman-teman ya. Nah, tambahkan larutan alkalinya. Nah, kalau yang menggunakan jus beku, ya, dia mungkin kental ya. Nggak apa-apa dimasukkan saja semua. Yang nempel di saringannya boleh dimasukkan ya. Asalkan yakin bahwa yang masih yang padat yang kentalnya itu tidak lagi mengandung alkali yang belum larut. Sebenarnya itu aja ya. Kita pakai saringan untuk meyakinkan bahwa tidak ada lagi alkali yang belum larut. Tapi yang menggunakan jus itu ampasnya nggak apa-apa dimasukkan saja sekalian, asalkan yakin bahwa tidak ada lagi NaOH yang belum larut di dalam ampas tersebut. Kalau sudah masuk, lalu aduk pelan-pelannya, nggak usah buru-buru, diaduk pelan saja dulu. Nah, diaduk pelan saja supaya bercampur sempurna, ya, nggak usah kenceng-kenceng ngaduknya ya, santai saja sambil dilihat perubahannya. Nah, dilihat perubahannya ya teman-teman, kan terlihat ya nanti dia tuh bentuknya tuh sudah mengemulsi ya, berbeda dengan pertama kali ditambahkan. Bahkan dari warnanya pun dia semakin gelap. Biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman boleh ukur deh suhunya. Kalau punya termometer, coba diukur suhunya. Nah, tadi kan tahu ya, suhu oil tadi tahu, suhu larutan alkali tahu. Ketika dicampur, mestinya kan suhunya nggak jauh dari keduanya ya, dijumlahin bagi 2. Sekitar itulah suhunya ya. Nah, kira-kira berapa suhunya teman-teman? Nggak tinggi kan, sekitar 30. 26. Ya, Punya saya oke. 26 karena ruang ber-AC. Iya, Bu. Nah, sekarang ya. Nah, yang pakai hand blender ya jangan terlalu intens mengaduk. Iya, benar, Bu. Oke, benar. Nah, sekarang silahkan diaduk kenceng yang pakai whisker. Nah, yang pakai hand blender diaduk on off ya. Ya, silahkan. Nah, yang penting dia merata ya. Ya, Kak Teti diaduk sudah. Nah, kalau sudah coba diperhatikan. Ya, coba diperhatikan teksturnya ya. Nah, kalau Kak Teti karena menggunakan hand blender cepat itu berubah. Nah, udah langsung kan? Nah, Kak Teti kalau misalnya Kak Teti mau pakai pewangi langsung tambahkan ya Kak Teti ya, karena itu sudah mau tres itu kalau adonannya Kak Teti ya. Nah, ya silakan ya Bu Yenita juga mau pakai hand blender, iya. Mohon maaf, udah menggunakan ini langsung dipencet merah nih ya. Nah, Iya, yang merah nih, Kamu ngomong, kamu harusnya di situ. termogan iya. ini. Kalau Kak Teti udah bisa diaduk manual aja nggak apa-apa Kak, itu udah kental kan? Nah, coba diaduk manual sampai nggak ada yang menggerindil ya, sampai rata semua. Lalu bisa tuang ke cetakan. Cetakannya sudah disiapkan ya. Nah, ini Kak Anindita itu udah letres ya Kak ya. Coba Kak diangkat. Nah, itu udah letres. Itu kelihatan kan di samping-samping itu udah ya, di samping-samping itu. Nah, coba dimiringkan Kak, dimiringkan. Dia udah dibalikkan lagi, udah tinggal kan. Nah, iya. Tinggal diaduk lagi sampai kental. Kalau Kakak nggak mau aduk terus nggak apa-apa, boleh ditinggal. Nanti dia akan mengental sendiri kan dia panas ya, panasnya naik terus. Nah, ya, kalau Kak Teti diaduk manual aja ya Kak, itu kan udah masuk tres ya, iya. Udah bisa dicetak Kak Teti. Yang penting diaduk dulu aja dulu biar merata ya. Sudah bisa siap cetakannya. Ya. Cetakannya sudah siap dituang ke cetakan ini. Iya, benar. Udah. Iya. Oke, siap. Ya, Iya, kasih. suhunya naik kan? Oke. Nah, coba Kak Chandra, coba berhentiin dulu. Coba diangkat spatulanya. Nah, itu udah letres ya. Udah letres. Kakak coba miringkan miringkan wadahnya. Nah, ya balik. Nah, udah nempel ya. Nempel Sudah. tipis.
Oke, kalau kalau misalnya Kak Chandra mau aduk terus, boleh. Kalau mau didiamkan juga boleh. Dia nanti akan trace sendiri, akan mengental sendiri. Boleh ya? Oke, pertanyaan Kira-kira. Ibu. Saya Iya, kan pakai silahkan. aditifnya berupa bubuk, Iya. tapi saya lupa menyisihkan minyak, campuran minyak ataupun campuran apa ekoenzim itu. Jadi saya kalau pakai Ya. tambahin air sedikit, apakah Boleh, boleh? boleh nggak apa-apa? Boleh, sedikit Boleh ya? aja boleh. Air destilasi ya, Bu. Iya. Ya, silahkan. Ya, Baik, Umi. Yang tadi punya Kak Tiffany sudah siap masuk cetakan ya, Mi ya? sudah. Sudah. Silahkan masuk. Nah, Oke. setelah masuk cetakan, di tap-tap cetakannya ya, supaya supaya kalau ada udara yang terperangkap bisa keluar. Lalu kemudian semua bagian cetakannya itu bisa terisi. Nah, terlihat ya beda sekali ya yang menggunakan hand blender langsung trace ya, teman-teman. Cepat sekali memang. Nah, jadi memang kalau kita gunakan hand blender ini yang belum biasa, ya pakai cetakan yang besar aja langsung. Jadi kalau pakai cetakan yang kecil, dia kan nggak ngalir dituangnya. Nah, Bu Yenita pakai apa ini mengaduknya? Bu Yenita udah trace itu, Bu. Sudah Lagi bisa ini mau ya, Bu ya. buka ini apa? Oh iya, tambahkan pewanginya langsung masuk cetakan ya, Bu. Itu udah trace. Nah, nah Enggak ya, Bu. Kak Ini Kak padahal Anin belum ini saya aduk ini, Umi. Hmm. aktif, Ini aktif belum banget. saya aduk kok udah light race gini. Iya, eco engine-nya aktif banget itu, Bu. Baik, Kak Rina Aniarsi. Kak Rina, silakan Iya, yang ingin bertanya, Kak. Yuk. iya silahkan, Kak. Oh, saya salah pilih. Silakan, Kak. Kak Rina Aniarsi. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Iya, Kak. Iya, iya itu coba 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 diangkat sekali lagi, Bu. Ya, itu sudah trace itu. Iya, tinggal diaduk biar rata. Itu sudah trace. Diaduk biar rata saja, biar merata. Diaduk biar merata lalu sudah bisa tuang ke cetakan. Saya masukin aditifnya sekarang atau nanti, Bu? Ya, gimana? Untuk pencampuran aditif di light phase, apakah sekarang atau nanti menunggu Ya, agak kental lagi? enggak sekarang, Bu. Sekarang langsung. Oke. Langsung sekarang. Nanti udah kekentalan udah susah mogennya ya. Langsung sekarang ditambahkan. Mi, mau bertanya, Mi. Iya. Pewanginya dimasukkan dicampur di mana ya, Mi? Apanya? Pewangi? Pewangi. Ke adonan yang sudah light press, Bu. Yang udah light press tambahkan pewangi. Oh iya, terima kasih, Umi. Sama-sama. Umi punya saya sudah trust belum Umi? Udah, Bu. Ibu udah tambah pewangi? Belum. Silakan tambah, Bu. Kalau udah tambah, diaduk rata, langsung masuk cetakan ya, Bu. Bu, kalau tadi itunya lupa gimana, Bu? Apanya lupa, Bu? Itu apa pewanginya ya? Fragrance-nya lupa masukin. Langsung tambahkan aja sekarang, Bu, nggak apa-apa. Masukin sini. Kak Teti udah oke, ditutup aja langsung kotaknya ya. Ya. Lupa tetes, Sudah Bu. dirapikan atapnya ya, Kak ya. Berapa tetes? Umi hasilnya seperti ini, Umi. Sebentar, Apanya? Bu Yanita, sebentar. Itu udah. Bu Yani itu udah trash itu, Bu. Udah bisa dicetak. Nanti ntar lagi terlalu kental nanti menggerindil. Iya. Silahkan. Nah, punya Kak Teti sudah selesai ya. Nah, tinggal Ya, diselimuti. Ya, bisa ya. Kak Teti kalau mau selimutin. Ya. Oh, Kak Chandra mau dibuat warna-warni ya?
Ya, ini kurang warnanya, saya tambahin bubuk aja atau gimana ya atasnya? Apanya, Bu? Warna merahnya kurang. Ah, Boleh saya tambahin bubuk? Bubuk? boleh nggak apa-apa, Bu? Silahkan nggak? Iya, boleh nggak apa-apa. Ya, boleh nggak apa-apa. Diaduk ya rata. Nanti kan trace di situ nanti dia. Oke. Pewanginya berapa pun? Berapa tetes nih pewanginya? Nah, berapa tetes nih? Kayaknya Dek Desi nih yang ini. Kalau saya nggak pakai Pewanginya, nggak pakai pewangi. Belum ada pewangi. Kak Chandra kemarin pakai starter kit ya? Tidak. Oh, kalau enggak, berapa tetes ya? Sama dengan 10 mili, 10, 20, banyak itu kalau mau ditetesin. 1 mili aja, 20 ya? 20. Kalau 1 mili itu 20 tetes. Iya, 20 tetes. Jadi kalau mau 10 tetes ya harus 200 tetes, Ibu. Ya makanya jangan banyak-banyak. Heeh. Sekitar 12 gram ya, 4 kali 3 ya, 3% kan ya? Iya, Mi. Jadi 10 sampai Nah, 12 gitu. Maksimalnya 12 kan ya, iya, Mi? 10 sampai 12 gram ya. Nah, kira-kira Mm-mm. itu ya, Apanya oilnya fragrance-nya. Iya, Fragrance fra- oil. fragrance oil-nya itu kira-kira 10 sampai 12 gram, Bu, yang perlu ditambahkan kalau Ibu mau pakai. Oh Ada iya. letret ditambahkan. Iya. Kak Chandra, maaf, Kak Chandra, untuk Ya, handphonenya yang tidak berfungsi sebagai audio, coba dimatikan ininya, Kak. Audionya, Kak. Audio. Soalnya dia feedback di sininya. Jadi kan ada dua, pakai satu aja, Kak. Jadi kita ambil tampilannya doang. iya Sudah sudah ya? satu aja. Oh iya, Satu. oke. Tadi feedback sudah. Baik. Kak Mariana, gimana? berarti Coba sekarang saya spotlight. Nah, silakan Kak Mariana. Itu Sudah. mau di ini ya, mau dibuat warna-warni ya, Kak ya? Ya, oke. Nah, kalau dia sudah mengental, udah bisa dituang ke cetakan ya, Kak ya, Kak Mariana? Iya tuh, masuk cetakan tuh, Mi. Iya, benar. Oke. Udah, Lang. Kemudian dihentak-hentakkan ya cetakannya, Kak ya, supaya eh, udara yang terperangkap bisa keluar dan semua cetakannya penuh. Betul. Jadi nanti sabunnya nggak bolong-bolong, teman-teman. Iya, Kadang-kadang kita suka lupa nggak di tap-tap tuh sabunnya bolong-bolong iya, nanti. iya. Makanya di bawah cetakan tuh dikasih yang keras ya, Mm-mm. yang kalau enggak susah kita ngangkat cetakannya kan lemes Betul. ya. Kalau cetakan silikon dia eplek-eplek nanti. Iya, betul, bisa tumpah ya Dede sih ya. Iya bener. Nah, Bu Inge itu udah tuh kan, udah tres tuh. Bu Ani ya, Bu Ani juga sudah. Alhamdulillah. Bu Heni gimana? Bu Nendi. Alhamdulillah ya, banyak juga yang praktek sini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana yang lain nih? Alhamdulillah sudah selesai. Siapa yang selesai, Kak? Kak Neni bisa bisa Iya, diperlihatkan? seperti ini. Nah, nah kayak gitu, Ah Mi. iya, Iya, tinggal Masya Allah. dirata-ratakan iya. Iya, Jangan lupa dihentak-hentakkan ya Kak ya. Sudah selesai. Mau dibuat rata atau gini-gini? baik yang lain Iya. gimana? Oh Kak Teti dihias-hias ya. Oh, Insya Oke Allah. deh. Ya, atasnya Masya boleh Allah cantik. dimotif-motif ya, dihias-hias Dimotif-motif atasnya ya, gitu ya. dimotif-motif ya. Kalau mau dimotif, tunggu dia kental dulu ya. Kalau mau Sudah selesai. Sudah selesai, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, diselimutin dengan kasih sayang. Ya, Kak Chandra, nah udah bagus itu ya ininya. Trace-nya bagus ya. Oke. Nah, langsung ditutup ya teman-teman. Kalau yang sudah masuk ke cetakan, setelah dihentak-hentakkan, langsung ditutup ya. Kecuali yang Nah, pakai ini ya, Mi, yang pakai gula kecuali atau pakai madu ya, Mi. madu. Kalau pakai madu jangan ditutup, jangan diselimutin ya, cuman karena nanti dia bisa overheat ya, jadi bisa bolong-bolong sabunnya. Jadi Retak-retak dibuka nanti aja. atasnya. Kak, ini ya, Kak Chandra
lagi menghias-hias. Ini kurang merah nih. Keren. Umi Mimin, saya udah selesai. Siapa nih? Siapa Iya. nih? Saya mau spotlight. Tuti dari Makassar. Wah, dari Oh ya. Makassar. Oke. Ya. Nah, itu. Oke. Iya, benar. Iya, Dari Bu Medan Astuti. Umi, selesai. Alhamdulillah. 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 Ditutup Baik. ya, Bu ya. Yang dari Medan Ya. Umi. Dari Medan, mana nih? Dari Medan, Ini, Dek Desi. Corona. Siapa nih? Oh, Ibu Mariana? Iya, udah selesai Umi. Sudah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Langsung Sudah ditutup, selesai langsung juga Mbak ditutup ya, Bu Desi. ya. Ya, Ibu Iya, dari Medan. alhamdulillah. Oh iya. Ya, Ah, langsung Kak ditutup, Amalia Bu. Analiana Sari juga ya. Sudah Tuh, selesai udah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah dihentak-hentak ya, Kak Ana? Sudah. Kak Analia Sari, Oh alhamdulillah. iya, Ana udah ditap-tap ya, pakai cetakan kecil-kecil ya. Ya, ditutup ya. Wah, Bekasi sudah beres, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabar ya teman-teman ya, nanti sabunnya jangan diintip-intip terus ya. Pasti gemes nanti sebelah kanan Iya, kiri dilihat-liatin. Sabar ya. Jangan buru-buru dikeluarkan dari cetakan besok ya. lihat lihat Kak Chandra, waduh, lihat tuh ininya. Nah, keren Oh, banget. Ditutup atasnya Ibu ya. kenapa? Ditutup atasnya. Ditutup Iya, atasnya? ditutup. Iya. Kalau Jangan yang sampai diselimut kena, itu pakai kain boleh ya? Ini tutupin aja deh. ya, jangan sampai ini ya. Jadi adonannya ditutup dulu pakai sesuatu biar tidak kena selimutnya ya. Iya. Sebenarnya Jadi kalau lebih di praktis. sini biasanya kalau Mm-mm. di sini pakai kardus yang bagian dalamnya yang bergelombang itu loh, Mi. Nah, itu Iya, oh iya, ditutup, habis benar. itu baru pakai selimut gitu. Kalau nggak Betul, ada penutupnya. supaya nggak kena adonannya kan. Hmm, hmm, hmm. Biar Nah, nggak kalau kena kalau selimut. Aduh. kalau teman-teman punya itu styrofoam box itu lebih enak lagi, ya kan? Iya, Tinggal betul. masukkan ke situ. Jadi kalau saya ada Umi, ada tin ada tin wallnya dulu, masukkan dulu eh, cetakannya ke dalam tin wall, ya kan yang udah berisi adonan, masukkan dalam tin wall, baru tutup. Nah, baru masukkan ke styrofoam box gitu kan? Iya. Jadi bisa ditimpa-timpa sampai sampai penuh kan ya Dek Desi ya. Iya, Kalau nggak betul. ada kalau nggak dimasukkan ke dalam tin wall itu nanti ya ini Susah. Iya, benar. nggak bisa ditimpa-timpa. Mm-mm. Nah itu Ragu ya. juga mau diselimutinnya nanti. Iya Ini betul. masukin sini ya. kalau pakai Gimana, Kak Sari? styrofoam box apa masih perlu diselimutin, Bunda? Kalau Nah, udah ini Mi. pakai nggak usah. Kalau sudah pakai styrofoam box itu nggak usah lagi. Tutup aja. Ditutup aja pakai tutupnya Bu. Nggak usah diselimutin. Nah Ada tutup tutupnya aja. kan, Bu? Gimana? Ada Ada tutupnya tutupnya kan ya? kan? Punya saya masukkan ke box baru tak selimutin. Oh, gitu. Ini Iya, udah ada udah tutupnya. udah cukup Bu, kayak gitu ditutup aja. Ya sudah. Ah, Ini udah. Iya. Ini udah ya, Bu? sudah. Bu Sari sudah gitu aja bisa. Boleh. Ada Nanti tisu nanti nggak? Bu Sari kalau punya termometer, Ya. Bu Sari boleh cek kan saya bilang sekitar 1 sampai 2 jam dia tuh masih panas ya, muncul panas gitu. Nah, boleh ya teman-teman kalau mau percobaan membuktikan bahwa ketika adonan ini kita simpan dalam cetakannya, dia itu akan menghasilkan panas ya, saponifikasinya lanjut. Nah, ukur sebelum sebelum cetakannya ditutup, coba diukur. Nanti sekitar 1 sampai 2 jam, coba diintip terus ditembak lagi berapa suhunya, naik dia pasti. Ya, atau dipegang juga terasa kok. Oh iya. Kak Chandra lain Iya. kali, Terima kasih. Kak Chandra lain kali ininya apa namanya silikonnya itu dikasih diisolasi dulu ya supaya nggak ini kan. Iya, Nah, kanan iya, kirinya. iya. Diisolasi dulu supaya tidak dia kan apa kayak namanya kayak gitu tuh ya. Nanti soalnya sabunnya juga ngikutin bentuk itu. Sabunnya ngikutin bentuknya melengkung juga nanti. Kurang cantik nanti. Ya, nah Baik, begitu wah. ya. Nah, Bu Yenita sudah?
Sudah nih Tab kayaknya nih. ya, ya di tab, udah bisa disimpan Bu Yeni. Ya, di tab itu bisa disimpan ya. Nah, ini Kak Teti juga udah, Kak Mariana udah. Kak Mariana di Medan di mananya? Oh, Kak Mariana mana tadi? Ya, ya, ya Mbak. Di Medan di mananya? Saya di Johor, di Medan Johor. Oh, banjir ya kemarin? Bagian depan Umi yang kena banjir. Saya Oh paling ya, ujung dia, jadi nggak kena. ya. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Gimana teman-teman semuanya? Apakah sudah? Kak Roni, Tadongkok, belum praktek Umi, kah? Umi Maunya nutupnya Mi, nggak pakai kain, apa pakai ini boleh nggak? Pakai mana Mi? apa? Oh, oh ditutup pakai tutupnya? Oh Iya. ya, Ah, udah nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke. Gitu aja juga. Gitu gitu juga udah cukup kan ada kayunya ya. Oke. Ya. Baik. Besok baru Umi? dibuka ya. Hah? Besok baru dibuka. Iya. Tapi kalau misalnya mau cek suhu tadi kata Umi boleh ya. Misalnya Boleh, 3 jam boleh. lagi dicek dulu suhunya, tapi habis itu Iya, tutup lagi. iya. Nah, Mm-mm. Umi, kira-kira 1 sampai 2 jam untuk ini saja untuk membuktikan kan saya bilang 1 sampai 2 jam dia malah makin panas ya. Iya. Nah, tapi kalau ditutup, kalau misalnya dibiarkan terbuka gitu, ya panasnya kan nggak langsung langsung pindah ke udara sekeliling gitu. Tapi kalau kita selimutin, itu dia terasa tuh panasnya pasti naik suhunya teman-teman. Baik. diselimutin. Siapa yang masih mau bertanya sama Umi? Iya silahkan. Ditutup kardus boleh nggak? Ditutup terus Umi. boleh boleh. Oh, oke. Umi nanti kita foto dulu ya, teman-teman kalau Oh bisa iya, nanti. Tapi siapa yang bisa ya? Soalnya saya pakai laptop nih agak susah. Kalau pakai handphone kan bisa di slide. Nah, layar pertama, layar kedua gitu. Siapa yang bisa bantu ya? Mungkin yang menyimak kali ya. Di sini teman-teman yang menyimak siapa? Yang nggak praktek, hanya menyimak. Tapi pakai handphone, perangkat handphone. Ada? Saya. Siapa? Kak Susi ya? Iya, betul. Iya. Boleh bantu Kak Susi nanti foto bisa? Foto, bagaimana ya caranya? Di screenshot gitu, screenshot. Oh, screenshot aja. Di screenshot aja. Kebetulan, maaf, ini HP-ku apa lagi Ya. trouble itunya. Oh, iya 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 iya. Nggak Ya bisa udah di nggak apa-apa nggak screenshot. apa-apa. Nggak apa-apa nggak Boleh apa-apa nanti Kak, sama nggak apa-apa Kak. screen. Yang lain Nanti saya siapa yang bantu bisa? screenshot, saya bisa. Oh bisa, Kak Muafika Iya, Nasir bisa iya, ya? iya Oh, bisa Kak. alhamdulillah. Nanti bantu ya, Kak. Nanti Iya, iya. teman-teman kita pas di screenshot sama Kak Muafika diangkat ya ininya apa namanya sabunnya gitu ya atau di depan sabunnya gitu. Yang penting ini nih kita lagi bikin sabun gitu ya. Insya Allah. Ada lagi nih teman-teman yang belum selesai yang mau bertanya. Sudah semuanya ya? Masya Allah, Mi udah semua nih, Mi. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu, kita foto dulu, nih. Iya, betul. Kemudian kita Tolong bisa sudahi atau tolong gimana di nih? tolong dihidupkan semua kameranya ya teman-teman, tolong dibuka Iya, kameranya biar hidupkan kameranya ya. terlihat. Baik, nanti kita tunggu aba-aba dari Kak Muafika ya. Biasanya tuh layar pertama, layar kedua gitu, karena nggak biasa, nggak Ada 3 semuanya layar bisa di satu kayaknya. layar gitu. Yuk, Ada 3 silakan dibuka layar semua. Kakak. Ya, Saya saya mulai nunjukin yang layar sabun. pertama ya. Baik, layar pertama. 1, 2. Belum, Kak. Belum, Kak. Ya belum, Bu Anindita, belum siap. Saya nunjukin sabun yang udah jadi aja. Ya, Bu Anindita sudah siap ya. Oh, 1, 2. Ya, layar kedua. Bu Irena belum kelihatan ya sabunnya. Belum oh, sudah. praktek. Sabun saya berselimut. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, oke. Layar kedua. Ya, 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3.
Layar keempat. Wah, banyak ya. Oh, layar keempat terakhir ini. Oh iya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Terima Makasih kasih Kak Ibu. Muafika. Masya Allah. Sama-sama. Dikirim ke grup ya Kak ya. Iya, Kak, siap. Baik. Baik Umi, ada yang mau disampaikan lagi nih? Ya, teman-teman, kalau ada yang masih mau ditanyakan silahkan ya. Silakan. Selagi kita ketemu Zoom. Tanya Mana? tadi itu saya kurang bisa dengar pas itu apa yang nggak perlu diselimutin itu yang seperti apa? Yang tidak perlu diselimutin itu adalah yang menggunakan aditif madu ataupun menggunakan aditif buah-buahan segar yang di blender. Ya, terima kasih, Mi. Iya, Umi, sama-sama. hasilnya apa bedanya Umi kalau diselimuti dengan tidak diselimuti? Ya, Bu. Nah, kalau diselimutin itu tujuannya adalah agar panas yang dihasilkan pada proses saponifikasi lanjut itu tidak pindah ke udara, tidak pindah ke lingkungan. Jadi supaya panas yang dihasilkan dari proses saponifikasi lanjut itu memanaskan adonan itu sendiri. Nah, sehingga nanti dia masuk ke fase gelling, ya. Fase gelling itu untuk mempercepat sabun kita itu keras gitu ya. Dan nanti bentuknya itu pun berbeda ya, seperti mateng kayak gitu ya dia ya, Bu ya. Oh, gitu. Izin bertanya, Bu. Izin Bentar, bertanya. maaf. Iya, sebentar Bu, bentar. Dan satu lagi adalah untuk menghindari terbentuknya soda as. Nah, karena soda as itu yang permukaan berwarna putih apa? Yang lapisan berwarna putih di permukaan sabun itu disebabkan karena terbentuknya soda as akibat masih adanya sisa alkali di permukaan adonan yang berkontak dengan udara. Di udara itu ada CO2 dan bereaksi dengan NaOH yang masih bebas tadi membentuk soda as. Nah, jadi kalau kita selimuti, ya insya Allah itu soda as itu tidak akan terbentuk ya, yang lapisan putih yang menyeliputin permukaan adonan sabun. Silahkan Bu Reni, kalau mau nanya. Izin bertanya, Bu. Baik, Umi. Kedengaran, Bu? Boleh saya duluan atau siapa? Izin bertanya. Silahkan Bu. Ini tadi saya pakai itu ya. Kalau tadinya itu 400 itu minyak, kan jadinya 600 jadinya. Ini nggak ada 600. 600 mililiter. Oh iya Bu, dia kan gini Bu, dia bukan dalam mili Bu, tapi dalam berat. Oh, beratnya. Jadi kalau total oil tadi kan 400 gram. Terus tambah lagi tambah NaOH 57 gram. Tambah pelarutnya 114. Tambah aditif misalnya kita bilang berapa gram. Nah, itulah jumlahnya, Bu. Jadi bukan dalam mili, tapi dia dalam berat. Berat dalam gram ya, Mi, dalam gram. Iya, dalam gram. Satu lagi, Bu. Saya Silakan, makainya Bu. ini kayak kotak makan itu, Bu. Ditutup terus diselimutin bisa? Iya, Bu, benar diselimutin, Bu. Kalau nggak diselimutin nanti dia cepat dingin, langsung dingin kan? Kayak Tupperware terus diselimutin gitu ya, Bu. Iya, benar, Bu. Oke, makasih, Bu. Oke, Baik, semoga jadi. sama Ibu. Terima Baik, kasih ilmunya, Bu. Harus sabar Baik, ya, selanjutnya teman-teman. Kak Reni Ekawati dulu, silakan. Iya, Kak terima Eka. kasih. Silakan Bu Reni. Terima kasih Kak Desi, Mbak Desi sama Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih, warahmatullahi tadi wabarakatuh. lihat FB-nya Umi, ada Iya. haskar dari peserta yang transparan gitu. Sementara yang kita bikin Iya. sekarang kan nggak transparan nih. Nah, itu gimana Betul. cara ininya? Ya, nanti itu ada Bu di YouTube saya. Nanti saya lampirkan nanti YouTube-nya ya Bu ya. Itu memang itu buatan murid sabun di kelas alumni. Ya. Berarti beda ya, Bi, ininya resepnya. Resepnya Beda. beda, Kalau prosesnya juga beda. prosesnya beda Bu. Kalau sabun transparan ya Bu ya.
Dia Ya kayaknya lebih menggunakan menarik yang transparan itu seperti yang saya lihat itu. ya, dia menggunakan solvent yang membuat dia transparan ya, menggunakan larutan gula, menggunakan etanol gitu ya, Bu ya. Kalau kita kan enggak ya. Oke. Dan bikinnya juga Baik. lebih cepat, Terima Bu, kasih, kalau Ibu Mi. mau. Ya. Sama-sama, Ibu. Baik, selanjutnya Kak Inge, silakan. Ya, Boleh saya mau dibuka ya mikrofon dan kamera. eh, saya mau tanya, itu kan aditifnya maksimal 2 sendok makan. Jika lebih dari 2 sendok makan, kira-kira yang terjadi apa ya? Gimana pertanyaannya, Bu? Kalau lebih dari 2 sendok makan? Aditifnya, Aditif. Mi. Iya, kalau aditifnya lebih dari 2 sendok makan, karena kan kadang-kadang misalnya kita mau tambah untuk pewarna, kita mau tambah untuk misalnya hiasan, nah bisa lebih dari 2 sendok makan. Nah, itu apa yang Iya. terjadi? Yang terjadi ini Bu, nanti adonannya cepat banget kentalnya karena kan kalau adonannya bubuk, kalau dia bubuk itu kan menyerap air ya Bu ya. Oh. Tapi kalau Ibu nggak tambahkan ke oil, Ibu nambahkan ke adonan yang sudah light press, silahkan saja Bu gitu. Nanti kan bisa dilihat ya, kalau misalnya kebanyakan kan dia cepat banget kentalnya gitu ya Bu ya. Itu aja Oh, cuman. iya, Itu aja Bu. Oh, Ya, salah berarti terima saya kasih. tadi, Bu. Saya Ya, salah terima berarti kasih. tadi. Kelebihan aditifnya. Di mana? Kenapa Bu? Apa, Bu? Terus apa Pelajaran kira-kira? berharga ya, Bu? Enggak, ini Sama, apa? Bu. Daun suji 2 sendok, terus ininya daun beluntas itu 2 sendok, jadi maksimal 4 sendok Oh, semuanya. banyak banget. Nggak apa-apa. Terus adonan Ibu jadi gimana Bu? Ya cepat kental. Orang-orang belum selesai, saya udah kental. Iya. Iya Bu, itu yang saya bilang tadi karena dia kan menyerap air ya Bu ya. Nah, terus nambahin Umi, Afan Umi, Desi nambahin, izin nambahin ya Mi ya. Kadang-kadang gini teman-teman, kalau kita kebanyakan aditif itu juga tekstur dari sabun kita itu jadi kasar gitu karena bubuknya kan banyak ya. Bubuk itu sendiri Iya. kan ada yang punya efek scrubbing gitu. Jadi kayak ada scrubbingnya gitu ya. Nah, itu bisa Iya. teksturnya bisa kasar, nggak mulus gitu. Itu salah satunya juga efeknya ya. Nah, apa itu Mi? Ini sabun yang dibikin kemarin sore Dek Desi untuk yang di video tadi. Jadi Nah, itu ini kan kebalikan. yang di bawah ini pakai aditif daun mimba. Kiriman dari Bu Derini Semarang. Masya Allah. Masya Allah ya, dan mimba dikirimin. Nah, dia teksturnya itu agak kasar. Iya. Agak kasar dia teksturnya. Jadinya di adonan ini terlihat ya, meskipun kalau dipegang ya agak-agak sedikit kasar gitu ya. Iya. Nah, kemudian saya kan pakai cetakan yang silikon yang panjang itu ya Dek Desi ya. Nah, Oh, Umi dikirimin ininya, dikirimin bubuk mimbanya ya, Mia? iya dikirim sama Bu Oh, Derini iya, sama iya, iya, iya. Oke, sama oke, ini oke. sama bubuk cangkang telur. Jadi Terus? dikirimin. Jadi Nah, Umi ini bikin. ini saya pakai daun mimba ya. Daun mimba itu kan bagus ya untuk jerawat, untuk apa gatal-gatal ya kan bagus ya. Iya, Daun betul, mimba betul. itu. Nah, jadi saya kan bikinnya tadi 2 resep ya teman-teman, 2 resep. Ini yang bawah ini yang saya pakai hand blender. Pakai hand blender ngaduknya, yang pakai mimba, daun mimba. Kemudian yang atas ini yang saya aduk dengan menggunakan whisker. Kalau ini pakai aditif bubuk manggis, teman-teman. Saya bikin sendiri halus banget karena kan saya habis beli manggis, kulitnya saya kerok bagian dalamnya, langsung saya tambah air destilasi, di blender halus, terus diperas ya, diambil cairannya. Itu jadi untuk pelarut alkali, tapi bukan yang di sini ya, yang sebelumnya. Kemudian ampas-ampasnya itu, bubuknya itu saya keringkan pakai dehydrator ya karena kebetulan punya. Kemudian di blender halus. Nah, ini hasilnya halus banget gitu. Jadi ini tadi saya pakai. Nah, ini baru 12 jam ini teman-teman ya. Mana hujan lagi karena saya mau buat video ya. Ya sudah saya ini aja. Saya Diformulasikan secepat mungkin ya, Mi ya. Jadi biar cepat gitu. Jadi ini ya Saponifikasinya. di video Nah, tadi. Jadi teman-teman. ini sebenarnya ini 2 resep ya karena silikonnya itu kan bisa untuk kapasitas 1 kilogram ya. Jadi
total 800 gram ini dia belum belum full tadi, itu belum penuh. Jadi saya buat langsung saja 2 adonan ini saya campur. Masya Allah. Ini Nah, itu wanginya teman-teman ya. kayak wangi ini, kayak wangi jus alpukat. Karena kena Nimba ekoenzim campur. itu ya. Oh, gitu. Masya Allah. Ini lagi Baik nih. digoreng, lagi Iya, lagi dicuring. dicuring. Ini belum bisa dipakai loh, teman-teman. Iya, belum bisa dipakai ya, harus sabar 2 minggu. Meskipun ini, kalau kerasnya sih udah lumayan ya, lumayan keras. Iya. Tadi ada yang nanya nih, Mi, berkaitan sama sabunnya Umi, kalau mau 2 layer gitu, adonannya mesti satu-satu apa gimana katanya. Sebentar ya, Ibu Oh, Heni Delau ya. Abis ini Bu Heni Delau boleh bertanya. kalau ini tadi saya bikinnya selesai dulu satu-satu, kan udah selesai yang pakai hand blender ya, yang di bawah ini ya. Baru kemudian masuk cetakan, baru bikin adonan yang kedua dengan resep yang sama. Tapi kalau alkalinya memang sudah dilarutkan bareng, dua-duanya sudah dibuat duluan. Jadi eh, cepet ya bikinnya. Cepet banget kalau bikin sabun bar ini, cepet banget ya teman-teman. Iya, betul. Baik, langsung ke ini ya. Teman-teman, ke yang tadi sudah raise hand dulu. Ibu Heni Delau, silakan. Kalau ingin bertanya. Selamat sore Ibu. Sebenarnya saya tadi nanya, cuma kayaknya udah karena udah banyak penjelasan tadi. Tadi mau nanya, emang syarat selimutnya itu gimana gitu? Nyelimutin sabun, apa syarat-syarat jadi selimut sabun gitu? Saya dari Kisaran Bu, Asahan, Sumatera Utara. Masya Allah. Iya Bu, saya dari Pancur Batu Bu. Dari Batu, Deli Serdang. Ya. Ya. Jadi kalau Ibu mau ke Beras lagi ya lewatilah rumah orang tua saya. Iya Ibu. Syaratnya selimut itu kan untuk buat dia hangat. Ya syaratnya selimutnya tebal. Itu aja. Memang nggak harus kain kan Bu? Enggak. Selimut boleh. Ya, pokoknya biar menahan. Sebenarnya tujuan di selimut itu supaya menahan panas dari sabun tersebut tidak keluar gitu aja Bu. Oke, iya Bu. Tadi saya gitu kayaknya memang dari jawabannya udah begitu, tapi ya udah tanya juga lah memastikan lagi Bu. Iya nggak apa-apa Bu. Terus gini Bu, yang tadi berarti kalau aditif itu semua misalnya pewangi, jika kita nambahkan pewangi atau pewarna atau aditif lainnya itu dihitung jadi satu kesatuan ya Bu? 2% dari total oil, gitu ya Bu? Iya Bu, kalau yang untuk bubuk begitu, tapi bubuk dengan yang cair beda Bu. Jadi yang cair 2%, yang bubuk juga 2% gitu. Boleh, misalnya Ibu mau pakai yang cair juga gitu ya. Misalnya Ibu mau nambahkan yogurt misalnya gitu ya Bu ya. Boleh Ibu tambahkan juga. Berarti 2% cair, 2% bubuk itu diizinkan ya Bu? Iya, karena dia satu cair ya Bu ya. Misalnya seperti madu begitu ya. Madu kan Ibu boleh tambahkan ya, walaupun Ibu pakai aditif bubuk gitu. Dan memang penambahannya seperti tadi boleh kalau diinfus itu tetap dihitung aditif juga Bu, dengan kalau dia diberikan tadi kan ada yang diinfus, ada yang diberikan setelah ini tadi, itu sama-sama dihitung aditifnya ya Bu, jumlahnya itu 2% gitu Bu. Enggak Bu, kalau diinfus itu, Ibu kan infusnya ke oil yang akan digunakan untuk bikin sabun ya Bu. Nah itu enggak, itu hitungnya oil, itu enggak. Nah, itu enggak, tapi di aditif maksudnya akan menambah manfaat dari oil itu gitu, Bu. Tapi mungkin gini ya, Mi ya. Mungkin Afwan Umi menambahkan, mungkin syaratnya harus disaring dulu gitu ya, Mi. Ya, Ibu saring enggak? Minyaknya kan harus oilnya disaring Bu, dulu. ya. Kecuali kalau aditifnya tetap dipakai, berarti kehitung gitu nggak sih, Mi? Iya, benar. Kalau aditifnya dimasukkan ke dalam campuran oil itu dihitung, Bu. Tapi kalau Ibu keras, kalau saya kan keras, Ibu bilang tadi kan infus ya. Kalau infus itu kan kita menginfus ke dalam oil itu ya, Bu ya, supaya nanti zat-zat yang baik dari bahan itu masuk ke oilnya. Nah, tentu kan biasanya kan kita saring ya, Bu. Kalau nama infus kan kita saring. Yang kita ambil Jadi kan oilnya oilnya aja yang dipakai gitu ya, Mi. Minyaknya izin aja ya. yang dipakai. Iya. Infus itu kan boleh dia diinfus dengan bubuk, boleh juga diinfus dengan yang kemarin yang dilihat di chat-chat itu pertanyaan kan, boleh juga dengan yang basah ya kan Bu? Boleh, Sama-sama. Bu, boleh.
Iya. Cuma apa ya, lama penginfusan itu ada standarisasi nggak ya, Bu? Dia bisa 2 sampai 4 jam, Bu, kalau yang Ibu panaskan di double boiler itu ya, Bu ya. 2 jam udah cukup. Sampai nanti kan dia berubah. Dia kan Iya. kalau pakai pakai double boiler kan pakai air ya, Bu ya. Media pemanasnya itu kan suhunya nggak akan lebih dari 100 ya. Karena kan air itu kan mendidih pada 100 derajat Celcius cuman kan. Ya. Heeh. Jadi Kalau pakai kalau slow cooker dia, bisa juga, Bu. ya, kalau dia sudah diinfus, Bu, berapa lama boleh digunakan minyak itu, Bu? Berapa lama maksudnya setelah diinfus langsung bisa, Bu, digunakan. Iya, artinya kan kalau kita stok kadang-kadang gitu kan, Bu? Iya. Daya Iya. simpannya nih. Daya simpan. Iya, daya simpannya bergantung pada oilnya, Bu ya. Asalkan dia tidak mengandung air, Bu. Misal tidak mengandung air, biasanya saya tuh punya eh, saya infus pakai coconut oil itu ya. Daun pakai bunga kenanga itu udah 2 tahun juga dia nggak itu, Bu, nggak pengik dia. Karena mungkin ada antioksidannya juga ya yang terekstrak, yang terinfus ke dalam oil itu gitu. Mungkin Jadi tergantung perlakuan kita penyimpanan ya, Bu, penanganan penyimpanan. bener, Bu, jangan kena panas ya. Jadi Ibu sebelum pakai dicium dulu, Bu. Kalau udah bau pengik ya jangan dipakai, nanti sayang kan. Heeh. Baik, Bu, makasih ilmunya. Saya masih perlahan-lahan menyerapnya. Iya, Bu, semangat, semangat. Semangat, Kadang Bu. udah ditanya, lupa lagi gitu loh, Bu. Nggak apa-apa, rajin-rajin baca chat di grup ya, Bu. Makasih Umi, makasih juga Mbak Desi. Iya, sama-sama. Masya Allah. Baik, ke Kak Chandra. Ini Mi, Kak Chandra mau nanya. Silakan Kak Ya, Chandra. silakan, Kak. Ya, sore. Thank you ya, Bu, untuk Sore. demonya. Masya Sangat Allah. sangat apresiasi terhadap waktu Ibu ya. Bu sudah sempatkan. Alhamdulillah. Ini terakhir di tempat saya ini apakah masih perlu diselimuti, Bu, yang pakai kotak sama silikon ini? Kotaknya kotak apa itu? Eh ini Coba yang ditunjukin. Dibuka dulu videonya, coba bisa? Bentar. Nah, Masih perlu, Bu. Itu kan dia masih bisa lolos ya panasnya gitu. iya. Oke. Terus ini sudah waktunya bersih-bersih nih. Ini perlakuannya bagaimana terhadap tempat bekas alkali dan Ya. tempat bekas sabun? Ya, Pertanyaan jadi bagus, Insya Allah. ya bagus banget, Bu, pertanyaannya ya. Jadi teman-teman, kalau untuk whisker itu teman-teman ya, untuk whisker apalagi yang yang bukan dari plastik, bahan plastik ya, itu sebaiknya langsung direndam ke air supaya supaya bisa langsung dicuci. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman pakai yang dari plastik nggak apa-apa. Demikian juga dengan wadah pembuatan sabunnya, ya. Teman-teman bisa biarkan saja sampai besok, sampai dia kering. Nanti teman-teman udah kering, besok baru dicuci. Nah, jadi nggak perlu nambahkan sabun, dia kan sudah berbusa ya. Nah, tapi kalau bekas bikin alkali itu langsung aja dicuci, kan tidak berminyak ya teman-teman ya. Tempat ngelarutkan alkali atau tadi tempat mewadahin alkali itu kan bisa langsung dicuci. Tapi kalau wadah untuk membuat sabunnya bisa dicuci besok. Tunggu dia kering dulu. Nah, kan karena lapisannya tipis ya. Jadi dia mudah sekali kering dan bisa langsung selesai tuh. Jadi besok dipakai udah nggak gatal lagi. Nah, tapi kalau teman-teman mau nyuci sekarang, kadang kan nggak sabar ya. Kayak saya nggak sabar gitu ngelihatnya berantakan, langsung dicuci. Nah, itu sebaiknya ini tangannya ya pakai sarung tangan nyucinya. Karena kan masih tinggi tuh pH-nya ya. Tapi kalau teman-teman misalnya nggak mau pakai sarung tangan, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi nanti langsung dibilas tangannya dengan ekoenzim. Pasti nanti tangan ibu terasa loh, tangan teman-teman terasa itu kasar-kasar ya, karena masih kena bekas-bekas larutan NaOH di adonan itu kan. Tuh. Cekit-cekit, Umi. Terasa Ya, makasih, cekit-cekit. Bu. Makasih. Sama-sama, Ibu. Umi. Ya, Bu Yanita ya. Iya, kalau langsung dicuci itu terasa cekit-cekit karena mbak saya yang komplain. Benar, iya benar, Bu. Karena
Karena itu tadi Bu, dia masih masih tinggi, pH-nya juga masih tinggi kan, karena belum habis semua kan basanya. Karena kan Iya. makanya kita bilang kita butuh waktu tadi itu kan, butuh waktu yang kita biarkan dia keras, kemudian ada kuring. Itu kan sebenarnya supaya menghabiskan semua alkali yang masih terbebas tadi kan, Bu. Iya. Makanya di adonan itu ya di wadah adonan sabun itu ya kalau langsung kita cuci cekit-cekit. Ya makanya saya bilang tadi kasar ya Bu di tangannya kan. Iya. Nah, jadi bisa dibilas pakai Eco Engine ya teman-teman. Ada lagi? Baik, Kak. Tanya Kak boleh? Emi Bekasi, silakan Kak Emi. Kak Emi masih ingin bertanya? Silakan dibuka mikrofonnya, Kak Emi. Baik, kalau gitu saya lewati dulu ya. Silakan untuk Kak Anindita. Umi, Iya, Afan mau Bu. bertanya. Kalau apa namanya sabun ini kan pakai fragrance oil, Ya. ya. Terus kemudian apa namanya pakai fragrance oil. Terus kemudian kalau misalnya saya bandingkan dengan sabun-sabun yang di luar itu yang wanginya sampai awet itu ada ininya nggak Umi? Ada apa namanya? Ada misalnya kita mau pakai yang natural, tapi yang pingin yang awet dan wanginya eh, enak gitu. Nggak pakai fragrance oil, bisa nggak ya Umi? Kalau saya itu nggak punya pengalaman ya Bu ya dengan pewangi. Jadi saya itu bikin sabun tuh memang saya kasih pewangi Bu. Mungkin Dek Desi bisa bantu ya ataupun Bu Yanita ya atau teman-teman yang punya pengalaman ya. Ya, Mi, izin jawab ya, Mi, izin bantu jawab. Silakan Jadi Dek. kalau fragrance oil itu memang kan dia sintetis ya, jadi nggak bisa dibilang alami. Sedangkan kalau kita pengen pakai yang alami tapi bertahan lama, itu juga tricky juga ya, karena jarang banget yang gitu. Yang namanya essential oil itu ketemu alkali, ketemu panas tinggi, itu kan menguap juga gitu. Jadi dia efeknya memudar, sama juga kayak pewarna alami juga gitu. Itu sih, jadi bisa dibilang kalau di luaran itu yang wanginya semerbak itu bisa dipastikan ya memang mereka pakai fragrance oil bukan yang pakai yang natural gitu ya Mia. Iya, Kurang kalau lebih gitu ya kalau Mi. yang saya lihat dia juga begitu gitu ya Bu ya. Karena Hmm, kalau essential ini seperti kata Dek Desi tadi, dia mudah sekali menguap gitu kan. Dan kalau essential oil juga kan nggak boleh banyak-banyak makainya. betul. Selain itu juga mahal. Betul. Nah, itu Essential dia oil mahal mahal. Sayang Bu. mahal banget. Nanti kan kita kan pakai produk bilas ya Mi. Produk bilas itu cuman Iya, bertahan berapa lama sih di tubuh kita gitu. Jadi kalau rasanya kalau iya, mau pakai essential oil itu sayang banget gitu. iya. Iya, berarti kalau misalnya kita pakai yang alami memang belum ada yang bertahan lama ya, Mbak. Lamanya semana nih? Sebenarnya Paling tidak keluar kalau kamar mandi masih ada wanginya lah. Oh iya, kalau itu masih lah, kalau itu masih, maksudnya di kita kita bicara soal sabunnya loh. Di sabunnya itu dia nggak bisa bertahan lama, entah cuman iya, 2 minggu, 3 minggu, tapi dia nggak standby di situ aja. Dia mungkin tiap hari menguap ya Mia, sedikit, sedikit, iya, sedikit betul. gitu. Coba Nggak coba Ibu seperti pakai yang produknya yang living, Bu. Kalau itu. dengar-dengar dari Nah itu, teman-teman. Nah, yang living itu katanya bisa awet. Nah, yang harganya meski cuma berapa mili, harganya udah sudah mahal sekali gitu ya. iya betul. Mehong, Umi Mehong. Mehong kata, Oh, kata Bu betul, Yenita. betul, betul mehong banget. Gitu Itu ya, ini. Bu ya. Baik, terima Baik. kasih, Mi. Ya. Jadi teman-teman kalau kayak kalau saya itu ya untuk sabun kita ini kan memang benar sih ya, maksudnya banyak yang begitu pegang sabun kita dicium wangi atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya yang sudah biasa menggunakan sabun natural, meski nggak wangi, dia lebih melihat kepada fungsinya gitu. Jadi karena dia ngerasakan setelah pakai sabun natural ini kulitnya menjadi bersih, lembab gitu ya. Nah, dia akan
tetap mau menggunakannya meskipun tidak wangi gitu teman-teman. Jadi kita bisa mengedukasi gitu ya bahwa ya wangi itu fungsinya hanya sebentar ya, hanya untuk wangi saja gitu ya, untuk pewangi. Tapi sebenarnya kalau dari sisi fragrance itu tidak memberikan manfaat selain wangi tadi gitu ya. Bahkan bagi yang sensitif seperti saya gitu ya, saya nggak tahan Bu kalau wangi fragrance gitu ya. Saya ini ke laundry gitu ya, bawa ke laundry gitu. Saya memang pesen gitu ya, khusus jilbab saya ini jangan dikasih pewangi gitu karena saya alergi Bu, bisa bersin-bersin, bisa gatal hidung saya kalau pakai pewangi-pewangi fragrance itu ya. Kadang saya bisa menjadi pusing gitu. Jadi mungkin kita juga sambil edukasi ya teman-teman. Terus kalau memang mau wanginya standby ya pakai parfum aja. Karena kan Iya kita ini benar. produk bilas gitu. Jadi manfaat di sabun pun nggak sebesar manfaat kayak krim yang memang bertahan ya Mia, kayak di badan kita gitu, salve gitu Betul. atau lotion beda gitu, Iya, benar. teman-teman ya. Benar. Baik, masih ingin bertanya Ibu Emi dari Bekasi? Oh iya, Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Mimin, Mbak Desi, terima kasih. Cuma mau nanya aja, kalau misalnya yang tadi ditutup itu, bisa nggak pakai misalnya kardus bekas sepatu itu? Gimana Mi? Pakai kardus bekas sepatu? Jadi ditutup gitu aja gitu, bisa nggak? Iya. Bisa Bu, nggak apa-apa. Itu kan untuk penutup melindungi dia ya Bu ya. Tapi bisa Ibu lihat aja kira-kira kalau cuman kalau Ibu harapkan dia fase jelling mungkin enggak gitu Bu. Kan kalau kotak sepatu itu kan nggak tebel ya Bu ya, nggak bisa lah menahan panas ya. Saya pikir dia cepat dingin gitu Bu. Jadi itu pilihan ya di teman-teman gitu. Mau diselimutin atau enggak itu pilihan. Cuman tadi yang saya udah sebutkan tadi konsekuensinya kalau dia misalnya nggak kita selimutin, ya kan? Jadi panasnya itu cepat keluar gitu, keluar. Itu aja. Jadi kemungkinan dia bisa terkena soda as gitu, Bu. Karena kan masih banyak nanti masih ada alkali bebas di permukaannya kan. Jadi kalau bersentuhan dengan udara ya akan bereaksi dengan CO2 yang ada di udara gitu. Iya. Untuk soda as. Misalnya kardusnya itu tebal, bisa ya? Iya. Boleh Bu dilihat aja ya Bu ya. Ibu boleh pakai. Nanti Ibu lihat ada nggak soda as. Kalau misalnya terbentuk soda as kan Ibu udah tahu jawabannya ya. Oh siap. Oke Umi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Inge, silakan Kak Inge. Pertanyaannya? Saya lebih ke arah menjawab tadi pertanyaan Ibu siapa, saya lupa. Kalau mau membuat wangi itu lebih tahan lama, saya ada satu info mungkin bisa dicoba. Jadi untuk essential oil itu sebetulnya ada 3 kategori, ya. Kategori mungkin top notes, base notes, dan middle notes. Jadi notes-notes yang ada itu sebetulnya fungsinya untuk penguapan, lebih ke arah penguapan. Jadi kalau untuk top notes dia lebih cepat menguap, middle notes itu lebih lama, lebih lambat, tapi kalau base note itu paling lama untuk menguapnya. Jadi kalau mau pakai essential oil yang wanginya lebih awet, pakai yang base note aja. Oh gitu. Begitu. Jadi kalau kita beli essential oil harus tanya dulu berarti ya Kak ya. Betul. Dia masuknya ke top notes, middle notes, atau base notes gitu ya? Betul. Salah satu contoh misalnya untuk jasmine atau melati, lavender,
itu biasanya masuk ke middle notes. Jadi dia bisa tahan kurang lebih sekitar 4 jam dari setelah kita pakai. Kalau yang base notes itu bisa sekitar 6, malah mungkin yang lama itu bisa 8 jam. Itu biasanya Pecoli atau kalau bisa tanya ke penjual essential oil itu kemenyan ya. Nah, itu Frankincense ya, frankincense. frankincense Iya. itu Iya. beda lagi. Itu juga kuat fiksatif sifatnya, tapi lebih awet patchouli. Oh, lebih rawat patchouli. Heeh, Itu jadi Tapi ada ini untuk patchouli, tapi ini untuk ada dipakai ya, Bu ya. Nah, ini Kalau untuk kalau untuk dipakai, sabun ya. gimana, Bu? Kalau untuk sabun apakah bukan berlaku juga untuk ya? dicampurkan di sabun. Jadi mau dicampurkan ke sabun, mau dicampurkan ke shampoo, mau dipakai untuk aromaterapi, mau dipakai untuk apapun produk-produk skincare itu aman dan bisa dan sifatnya sama. Maksudnya penguapannya. Kalau mau awet ya pakai yang middle note. Oh sorry, pakai yang base notes. Tapi kalau mau misalnya suka nih kayak tadi lavender. Lavender itu dia sifatnya middle notes. Middle notes berarti sekitar ya kurang lebih 4 jam bisa awet. 4 jam, 4 Nah, jam itu maaf Bu, memotong. 4 jam itu 4 jam apa nih? 4 jam ketika kita pakai setelah sabunan atau gimana maksudnya? ya setelah sabunan. Jadi setelah Oh kita iya. mandi itu Oh. bisa 4 jam. Tapi dalam hal ini tergantung sekali lagi tergantung ke banyak faktor ya. Misalnya lavender itu kan ada beberapa spesies ya, lavender Variannya. apa. Terus tergantung dari caranya mereka membuat destilasi, membuat essential Metodenya ya, oilnya. metode pembuatannya. Betul. Sama Jadi Bu seperti Inge, kita ini membuat. banyak info soal essential oil ini, latar belakangnya apa nih? Penasaran jadi saya nih. Saya juga praktisi karena saya tuh kebetulan juga saya seneng sih bikin bikin sabun apa gitu. Kalau Oh, latar Masya belakang Allah. secara khusus formal saya sih nggak ada. Nah, atau malah misalnya Kak Inge sendiri yang jual misalnya essential oil, jadi bisa benar-benar detail gitu kan pengetahuannya ya Mia. Siapa Iya. tahu ya Mi. Jadi Biar kita nanti nggak bisa kita bisa nggak beli, perlu cari banyak kemana-mana ya Mi. kita bisa beli, kemudian nanti bisa kita taruhin ke sabun gitu ya. Iya. Gimana Kak Inge? Wah, kebetulan saya malah nggak jual itu. Oh gitu. Nggak Oh, padahal jual, saya udah cuman ngarep memang tadi. saya suka aja sih, suka Oh, Masya pakai. Allah. Baik, baik, baik. Iya. Terima kasih banyak infonya Kak Inge. Gimana Umi? Terima kasih. Iya. Masya Allah. Nanti teman-teman boleh nanya sama Bu Inge ya, kalau yang mau pakai Iya. pewangi. Kalau saya memang tidak punya pengalaman karena saya memang tidak menggunakan pewangi di sabun Iya, padat. Tapi Masya Allah. kalau di sabun cair saya menggunakan Masih pewangi. pakai Itu pun essential hanya oil ya, Mi? terbatas, hanya essential oil buatan teman saya ya, yang hasil Masya Allah. destilasi dari teman saya dengan Masya Allah. dari Iya. pala ya, dari buah pala. Nah, dan kemudian izin menambahkan ya, Mi ya. Dan teman-teman Ya, yang silakan, perlu Dek. dicermati juga, jadi kita jangan hanya fokus kepada wanginya saja, tapi perhitungkan juga bahwa tiap aditif, tiap essential oil itu punya dampak ke tekstur sabun kita. Jadi gini ceritanya teman-teman, essential oil, fragrance oil itu punya pengaruh ke dia bikin cepat mengental atau enggak gitu. Kalau tadi teman-teman lihat itu ada yang pakai hand blender terus langsung mengental, ya gitu juga dengan memakai essential oil atau pakai fragrance oil dan setiap jenis itu pengaruhnya beda-beda teman-teman. Contohnya kayak tadi yang sudah disebutkan itu patchouli, terus lavender, terus ada apa lagi yang itu jasmine. Nah, tiga ini sependek pengalaman saya itu dia mempercepat trace. Jadi perlu juga ditanyakan kepada penjual fragrance oil maupun essential oil. Nanti tanya dia accelerate trace enggak ke dalam sabun. Yang pertama, pastiin juga itu fragrance atau essential oil itu bisa dipakai buat sabun ya teman-teman ya. Sebab
nggak semua bisa dipakai di dalam sabun. Misalnya dia jual bibit parfum gitu, bukan berarti dia bisa kita pakai gitu untuk sabun kita, teman-teman. Hati-hati juga gitu. Jadi pastikan dulu, tanya dulu, ini bisa nggak dipakai untuk sabun? Kalau kalau dia jawab bisa, tanya lagi. Ini kemudian eh, accelerate trace nggak? Atau gimana dampaknya ke sabun? Jadi kalau misalnya dia memang sudah biasa jual untuk sabun, dia bakal punya kategori, teman-teman. Ada yang medium trace, ada yang slow trace, ada yang accelerate trace. Nah, kayak teman-teman yang beli starter kit dari admin itu kami sudah pilihkan fragrance oil yang memang slow trace. Jadi nggak tiba-tiba kental gitu. Karena ada yang seperti itu, teman-teman. Yang saya bilang tadi kayak jasmine, kemudian lavender, patchouli itu. Tapi kalau yang kayak kopi gitu yang biasa saya resepkan itu yang masuk ke dalam starter kit itu memang slow trace atau mango gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi itu eh, catatan tambahan buat teman-teman semua tipsnya ya. Baik, kembali saya ke Umi, silakan Mi. Ada yang ingin disampaikan lagi Mi? Ini kayaknya teman-teman pertanyaan sudah habis nih. Kak Tadi ada Desi, yang nanya, Oh masih ada? tadi enggak. tadi ada yang nanya apa beda essential oil dengan Oh iya fragrance iya iya oil iya. ya. Iya. Nah, jadi eh, kalau minyak essential oil itu ya essential oil itu hasil ekstrak ya, hasil ekstrak dari tanaman, bisa dari bunga, bisa dari daun, bisa dari batang gitu ya. Nah, yang diekstrak bisa dengan cara eh, destilasi ya. Nah, sedangkan kalau fragrance oil itu dibuat dari sintesis kimia di laboratorium yang dibuat mirip ya dengan hasil essential oil. Itu teman-teman. Jadi kalau fragrance itu dia bukan alami ya, hasil sintesis kimia yang dilakukan di laboratorium, sedangkan kalau essential oil itu adalah hasil ekstrak alami dari tanaman, bisa dari daun, bisa dari bunga dan bisa dari batangnya juga. Itu teman-teman bedanya ya. Jadi satu alami, satu sintesis, Satu sintesis kimia. sintesis. Dan makanya itu teman-teman di keterangan ketika kami bilang kami sediakan starter kit, kan di situ ada ya, ada keterangan bahwa kami hanya menyediakan yang dicentang gitu ya, apa-apa yang dicentang. Kemudian fragrance oil dan apalagi satu lagi aditif itu bonus sebenarnya teman-teman. Jadi bukan masuk ke dalam resep dan harus dipakai gitu, enggak, optional itu. Itu bonus dari kami gitu. Maka fragrance oil ini kan terhitungnya itu dia tidak alami ya, dia kimia. Jadi buat teman-teman yang pengen cobain, nih kami kasih bonus nih. Silahkan kalau mau cobain, ini fragrance oilnya gitu. Ini versi kimianya gitu. Nah, nggak apa-apa dipakai selama itu juga masih cosmetic grade dan mudah-mudahan teman-teman juga termasuk tergolong yang tipikal kulitnya tuh normal gitu, bukan kulit sensitif. Sebab kalau kulit sensitif dia kena fragrance oil, mungkin dia akan ke-trigger ya, mungkin dia bisa gatal-gatal, merah-merah misalnya gitu, kayak Umi gitu. Iya. Nah, jadi teman-teman yang sensitif jangan pakai fragrance oilnya gitu ya. Itu teman-teman. Benar tuh Baik. Dek Desi, saya aja kalau misalnya dari laundry kadang lupa gitu ngasih tahu, ini pas ini langsung bersin-bersin begitu pakai Begitu nempel ya Mi. cadarnya, aduh asli itu bisa bikin pusing. Kalau mahasiswa aja masuk ke ruangan dengan bermacam aroma, Mm-mm. begitu mereka udah keluar udah pusing. Ya alhamdulillah ada eco enzim itu ya, langsung di spray dengan eco Alhamdulillah. enzim campur minyak Oh pala gitu itu ya ya, Mi ya. yang sudah Jadi ya yang sudah ganti diencer. asam segar aja ya Mi wanginya ya. Iya betul betul. Iya benar benar benar. Baik, ini Bu Endang Teguh masih mau bertanya, silahkan. Ya, dibuka mikrofonnya, silahkan. Iya, terima kasih sebelumnya. Maaf ini baru terlambat bertanya. Begini, tadi diterangkan mengenai infus oil. Kan oilnya kan digunakan disaring. Yang saya tanyakan justru endapannya. Itu terus untuk apa ya? Apakah itu bisa endapan itu dijadikan tambahan untuk aditif misalkan gitu atau dibuang saja? Itu saja Iya, pertanyaan saya. Terima kasih. baik Ibu. Nah, jadi yang hasil infusan tadi, nanti kan Ibu saring ya, oilnya diambil.
bisa dipakai untuk bahan membuat sabun ya Bu ya, sesuai dengan takaran di resep. Nah, kalau untuk ampasnya, kalau Ibu mau pakai juga bisa Bu. Nanti kan Ibu peras, peras, baru kemudian Ibu blender gitu ya. Ibu blender halus gitu. Nah, nanti bisa Ibu pakai untuk aditif Bu. Tambahkan lagi pada saat Ibu membuat sabun itu bisa Ibu pakai. Nggak apa-apa. Saya biasanya kalau membuat infus, saya pernah mencoba soalnya membuat itu sudah berupa bubuk. Jadi sudah halus gitu, juga tetap diperas saja ya, berarti ya. Iya, nggak apa-apa Ibu peras aja karena kalau nggak nanti kan ada minyaknya ya Bu ya. Iya. Beratnya Oh, beratnya baik, berat baik. minyak gitu kan. Beratnya berat minyak jadinya. Nanti akan Dimasukkan, nanti jadi aditif Bu. Nah, tapi Ibu peras supaya nanti tidak menambah minyak di adonan sabunnya Bu karena nanti super fatnya jadi meningkat kan ya Bu ya kalau oh kalau ya, Ibu betul. tambahkan lagi minyak gitu kan. Mhm. Ya, betul, betul. Baik, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama Ibu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Nah, ini saya bacakan aja Mia, Desi bacakan dari kolom Ya, chat. Umi, kalau misalnya nanti diukur pH-nya masih rendah, akan diapakan sabunnya agar bisa digunakan? Silakan nih. ya. Ibu, kalau pH-nya rendah, kita ini sabun saponifikasi ya Bu ya, dengan menggunakan basa kuat yaitu NaOH. Jadi hasil sabun kita itu bisa dipastikan pH-nya bukan 7 Bu. 7 itu kan pH netral ya. Jadi pH-nya itu antara 8 sampai 9 itu yang aman kita gunakan. Kalau pH-nya masih di antara 9 sampai 10 itu masih belum kalau saya mungkin karena sensitif ya Bu ya masih belum nyaman untuk digunakan, Bu. Meskipun secara SNI sebenarnya udah bisa ya pH 10 gitu. Tapi paling enak itu adalah di pH 8 sampai 9, Bu. Jadi nggak mungkin pH-nya rendah gitu, Bu ya. Baik. Kak Chandra mau bertanya lagi? Silakan. Baik, Ah, Mbak Des. iya. Ya, Ya, kalau Bu saya Umi. pribadi, Silakan Ibu duluan. Tadi yang bertanya siapa ya? Oh, Kak Anindita ya? Oh, maaf. Saya berarti mute yang salah. Kak Anindita tadi mana? Yuk, silakan Kak Anindita dibuka mikrofonnya. sudah? Ya. Oh Iya, iya. apa? Umi, Afwan. Sebetulnya kalau saya pribadi ikut kelas ini memang sudah lebih kepada fungsinya ya Mi, bukan kepada wanginya. Cuma nanti kan Iya, tujuan akhirnya itu tuh untuk karena selama ini tuh kalau saya beli dari teman-teman, ini anak-anak zaman sekarang ini masih banyak yang belum percaya gitu, terutama anak-anak saya nih Mi gitu. Jadi eh, mereka suka kurang wangi, kurang ini gitu. Makanya saya mencari apa nih yang buat wangi tapi tetap alami gitu. Tadi ternyata itu kan jadi dilema ya Kak Desi ya, yang tadi Kak Desi sudah jelaskan. Itu sih. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya bisa berkonsultasi dengan Kak Inge atau mungkin Umi memiliki seperti yang tadi ada teman Umi yang menjual essential oil gitu mungkin eh, bisa menjadi referensi kami gitu. Itu saja sih. Baik. Cukup ya? iya. Nah, silakan Umi ditanggapi Mi sebelum Kak Chandra tanya nih. Iya, seperti itu tadi ya Bu ya saya katakan memang kecenderungannya kalau anak muda maunya yang wangi gitu. Tak terkecuali anak saya juga begitu Bu, tetap pengennya itu yang wangi gitu kan. Iya ya, Nah, ayah Desi juga gitu. iya, susah ya kita kita bilang gitu. Tapi ya alhamdulillah seiring dengan waktu ya tetap dipakainya juga karena saya nggak beliin sabun lain. Jadi Nggak ada dipakainya pilihan ya Mi. juga gitu. Nggak ada pilihan dipakai juga sama anak-anak gitu. Nah setelah dipakai bahkan dia ngerasakan gitu ya. Oh iya sejak pakai sabun Umi sekarang ini kulitnya udah nggak kering lagi, nggak busikan lagi gitu ya. Nah jadi anak-anak saya yang udah menikah juga tetap saja
sabunnya saya yang eh, menyiapkan gitu Bu ya. Karena di sabun bedanya kan kalau sabun sabun alami ini ya Bu ya. Nah, jadi sebenarnya di oil-oil kita itu sendiri ya, sumber triglycerida itu sebenarnya sudah ada itu gliserinnya gitu ya Bu ya. Nah, jadi ketika kita bilang oil-oil tadi, ya asam lemak yang ada di oil, fat dan butter tadi kita reaksikan dengan alkali, itu hasilnya itu akan menghasilkan garam asam lemak, yaitu yang kita bilang tadi sebagai sabun, ditambah dengan gliserol. Jadi eh, sama dengan gliserin gitu. Nah, si gliserin inilah yang nanti berperan sebagai pelembab Bu untuk melindungi atau melapisi kulit kita itu gitu ya Bu ya. Jadi untuk menjaga tetap dia lembab. Makanya di samping di samping sabun ini membersihkan gitu ya, juga menutrisi kalau misalnya kita berikan oil-oil yang tertentu gitu. Dia juga melembabkan Bu dengan adanya gliserin tadi. Jadi gliserin itu memang sudah ada terdapat pada eh, produk sabun hasil reaksi ini. Itulah bedanya sabun alami dengan sabun yang komersial, Bu. Nah, memang ya itu tadi wangi tadi memang benar gitu ya. Saya juga mengalami, tapi dengan kita edukasi gitu ya. Yang penting kita bersabar gitu ya, Bu ya. Kalau kalau orang nggak mau terima, ya alhamdulillah nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti dia bisa sadar. Kalau yang terima, yang langsung mau menerima, ya alhamdulillah gitu, Bu. Jadi sudahlah tidak usah terlalu pusing kalau orang nggak mau pakai pelan-pelan aja semampu kita sampaikan ya kita sampaikan kalau tetap dia nggak mau ya sudahlah gitu ya Bu ya selesailah urusan kita gitu kan nah tinggal kita tunjukkan saja kita yang pakai dia bisa lihat nih kulit saya nggak perlu lagi pakai hand body gitu ya nggak perlu pakai hand body lotion tapi kulit saya tetap lembab gitu nah paling itulah Bu yang bisa kita lakukan. Kak Baik, Desi itu satu jawabannya lagi ya. Kak. Oh, boleh, Kak, silahkan. enggak, tadi kan saya teringat yang Kak Desi bilang itu bonus yang fragrance oilnya. Saya masukkan semua itu Kak. Nggak apa-apa, memang itu satu kali pakai kok, satu resep. Oh gitu. Iya, uh-uh. Oh, oh Nggak gitu. apa-apa, aman. Oh gitu Iya. aman ya masih ya. Uh-uh. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi dia bisa 3% Bu 3% beratnya dari berat oil kan total berat oil kita itu kan 400 gram. Berarti kok 3%-nya itu bisa 12 gram maksimalnya gitu. Jadi itu sama sama admin kita sudah disesuaikan jumlahnya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terakhir nih Kak Chandra. Ya. Silakan Kak Chandra pertanyaannya. Ya, sore. Ibu, Sore, saya mau Kak. tanya untuk yang tadi saya aditifnya, itu kan saya masukin terakhir waktu light race. Itu saya kebetulan pakai air. Kalau tidak pakai air, tadi Ibu sarankan pakai ekoenzim ya, Bu ya? Oh, iya, Ibu pakai aditif bubuknya ya, Bu ya? Iya. Oh iya, iya. Kalau ya Bu, untuk membuat pastanya, Ibu bisa ambil airnya dari ekoenzim. Karena kalau kalau air destilasi kan udah dipakai sepenuhnya untuk melarutkan alkali ya, Bu ya. Ya. Nah, jadi dari ekoenzim, dari cairan ekoenzim untuk membuat pastanya. Atau Ibu bisa juga ambil dari campuran oil, Bu, gitu. Nah, Oh, itu untuk dimasukkan saat light race tidak masalah ya, Bu ya? nggak masalah, Bu. Kalau Ibu nambahkan dari luar juga nggak masalah. Cuman ya kandungan air dalam adonan sabun Ibu kan jadi bertambah ya, Bu ya. Ya, oke. Itu aja sih cuman, Bu. Oke. Terus satu lagi, Bu, ini kebanyakan kulit wanita kan ada flek ya, Bu ya? Apakah berkenan Iya. membagi resep untuk kulit untuk menghilangkan flek? Apakah ada gitu? Aduh, kalau itu maaf ya Bu, ya saya bukan menutupi, bukan nggak ada Oh, rahasia. Saya juga nggak oke. tahu gitu. Karena saya Iya. pikir kalau kalau flek itu kan lihat dulu fleknya itu memang flek dari dalam atau memang hanya flek yang di luar saja. Kalau flek yang di luar, ini menurut pengalaman teman-teman di kelas-kelas sabun ya Bu ya, di kelas sabun alumni itu banyak yang fleknya itu berkurang Bu gitu. Nah, karena memang fleknya itu dari faktor luar ya, bukan dari dalam karena misalnya usia gitu ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin karena flek yang karena mungkin selama ini mungkin menggunakan kosmetik atau gimana, itu katanya bisa memudar, Bu, dengan Tapi menggunakan resep sabun khusus alami. nggak ada ya, Mia? Kalau resep khusus nggak ada ya. Eh,
Sepertinya tinggal nambahkan aditif karkol gitu, Bu. Oh, oke, Benar. charcoal tadi ya. Jadi Karena kan mungkin dia ya bisa Mi ya. eksfoliasi ya, eksfoliasinya itu ya. Iya, betul. Lalu untuk satu lagi, untuk pemakaian aditif berupa misalkan kulit, bukan kulit lah, ya bisa dibilang buah-buahan, itu kita harus saring dulu, lalu masukkan ke campuran minyak dengan itu ya apa? Dengan ekoenzim ya, Bu? Ini maksudnya aditif yang gimana, Bu? Yang puree gitu ya, Bu ya? Iya, yang pure. Ya, berupa puree itu. Ya. Ini dihaluskan, Bu, dihaluskan gitu ya. Jadi enggak kita blender pakai air dia, Bu. Oke. Jadi bentuknya kan kayak pasta gitu ya. Nah, itu kita tambahkan eh, langsung ke oil gitu ya, langsung ke oil. Ataupun nanti pada saat dia letres, adonan letres boleh, Bu. Nah, tapi nanti Oke. jangan ditutup. Kalau kalau adonannya sudah masuk cetakan itu jangan ditutup karena nanti dia kan itu kan banyak gulanya ya, Bu ya. Jadi sama kayak madu gitu. Jadi nanti dia akan mengeluarkan panas dari dalam adonan itu nanti bolong-bolong gitu. Kalau Ibu tutup nanti bisa retak dia, Bu. Kalau Ibu buka kan seandainya misalnya dia retak kan Ibu bisa langsung lihat, bisa langsung didinginkan, dirapiin lagi gitu kan. Ya, Iya. itu, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Iya, Ibu. Sama-sama, Ibu. Baik, masih ada lagi. Baik ya. Menanggapi sedikit ya, Mi. Jadi teman-teman Iya. kalau tadi tanya resep tentang sabun flek itu resepnya gimana? Mungkin kalau saya lebih bisa menyarankan dengan jadi teman-teman bisa gini teman-teman. Nanti insya Allah bulan depan ya Mi, insya Allah kita belajar tentang kalkulator sabun. Jadi teman-teman akan dipandu untuk memasukkan minyak-minyak apa, kemudian jumlah alkalinya gitu ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan apa? Jadi cari tahu dari sekarang. Kalau untuk flek itu biasanya memudarnya itu pakai aditif apa? Minyak yang bagus untuk itu apa? Untuk permasalahan itu. Nah, dari situ nanti coba teman-teman bikin sendiri. Karena kalau ngomongin flek kayak Umi sampaikan tadi ya, sebabnya aja udah beda-beda gitu. Ada yang karena pemakaian kosmetik, ada yang karena faktor genetik, ada yang karena apa namanya apa nih hormon ya, karena hormon juga bisa gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada resep saklek, tapi kita bisa upayakan itu ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup? Nah, gimana Mi? Sudah bisa kita sudah ini? Ya, nah terus teman-teman bersabar ya untuk unmold sabunnya. Nah, jadi nanti teman-teman boleh intip deh ukur suhunya aja dulu ya. Kemudian nanti biarkanlah 24 jam aja. Karena tadi seperti sabun saya ini kan masih lembek tadi ya teman-teman. Jadi ini kebetulan saya bikinnya cuma pakai cetakan besar. Jadi tidak banyak lah kita bilang cacatnya ya. Karena ini kan banyak hujan. Jadi biarkan aja lah 24 jam nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti setelah itu kalau sudah unhot ya silahkan ditunjukkan di WA grup kita ya teman-teman. Itu aja Dek Desi. Baik, kalau gitu Mi, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik teman-teman, hari ini Umi diselimutinya berapa jam? Nah ini pertanyaan terakhir nih, berapa jam Mi diselimutinya Mi? Sebenarnya untuk selimutan ini dia cukup 3 jam aja diselimutin 3 tuh jam. udah. Karena nanti udah itu kan dia udah nggak muncul lagi panasnya ya. Tapi kalau mau di besok pagi juga baru dibuka selimutnya sih nggak apa-apa. Baik, jadi minimal 3 jam ya teman-teman ya, rekomendasi dari Umi ya. Ya, Baik. benar. Baik, baik teman-teman. Alhamdulillah seru sekali. Alhamdulillah teman-teman juga tadi saya lihat nggak ada yang ketinggalan ya. Alhamdulillah. Kemudian sedikit sekali misinformasinya. Saya senang banget teman-teman semuanya antusias di grup, saling bertanya dan silakan saling bantu ya teman-teman ya. Saling bantu ya di dalam grup ya. Cuman tetap dipatuhi apa yang menjadi peraturan grup. Jangan share sesuatu yang asalnya dari luar gitu ya, di luar pembahasan kita, sesuai sama peraturan yang sudah ditentukan lah ya. Kemudian teman-teman untuk unmold nanti setelah unmold kan teman-teman bisa tunjukkan ke grup. Nanti insya Allah saya akan kirimkan bagaimana format mengirim hasil karya dan hasil karya ini foto ya teman-teman ya.
Foto yang akan kami save adalah foto. Kalau ada yang berkenan kirim video, nggak apa-apa, tapi yang akan kami catat sebagai penyetoran Haskar itu adalah foto, bukan video ya. Kemudian nanti saya akan kirim formatnya bagaimana. Kemudian teman-teman semua itu jangan keluar dari format yang sudah ditentukan ya. Jadi besok bisa nih mulai nih ya. Ketika sudah unload sabun. Nah, kemudian ikuti formatnya nanti ya di foto, kemudian nanti ada format gambarnya. Silakan diikuti. Bagi kemudian yang belum bisa edit foto, silakan di grup juga saling bantu ya. Kami sebagai admin nggak akan bantu karena kami akan biarkan teman-teman untuk saling bantu ya. Masya Allah. Baik nih. Masya Allah, jazakillah khair ilmunya Mi. Masya Allah. Semoga apa yang Umi sampaikan hari ini, kemudian yang disampaikan di grup, bisa menjadi ilmu pengetahuan yang terus bertambah bagi kami, juga lebih membuat kami lebih sadar lingkungan nih, lebih semangat lagi bikin sabunnya. Ya Mi ya, Masya Allah. Semoga jadi amal jariyah buat Umi. Masya Allah. Amin. Baik teman-teman, akhirnya kita akhiri perjumpaan kita. Kita tutup dulu, tetap meminta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kesalahan ya teman-teman ya. Semangat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Umi. Makasih ya Umi. Makasih Umi, Iya. makasih Desi. Jazakillah khairan, Mbak Makasih Desi. teman-teman semua. Jazakallahu wa iyaki.